Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Dao Jili Kuang, busur yang menembak jatuh mata kiri Orde Kuno. Harta karun supranatural yang menggemparkan surga yang dapat dianggap sebagai puncak penciptaan. Ia bahkan telah menembus mantra Dao Orde Kuno yang kuat. Busur kuat yang telah menghilangkan perasaannya terhadap rumahnya, menghilangkan sebagian ingatannya. Ketika Wang Lin duduk di atas tahta di makam Orde Kuno dan memasuki keadaan seperti mimpi, dia secara pribadi melihat kekuatan busur Li Kuang. Anak panah itu cukup untuk mengejutkan dunia. Di mata Wang Lin, bahkan formasi penyegel alam akan runtuh sebelum kekuatan tanpa ada kemampuan untuk melawan. Busur ini bukan milik dunia ini. Itu adalah harta karun penting dari kampung halaman Orde Kuno. Ini adalah harta karun terkuat yang pernah dilihat Wang Lin di samping manik penentang surga dan penunjuk kompas dari tanah jatuh. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak takut dengan harta karun ini? Pupil matanya mengecil dan dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan merasakan gelombang rasa sakit datang dari sela kening. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan perasaan hidup dan mati muncul di hatinya. Perasaan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Busur itu diambil oleh Daois 7 warna saat itu, dan sekarang ada di tangan. Orang ini adalah murid utama penguasa. Mungkinkah penguasa ada ringkasan dengan Daois 7 warna? Wang Lin menatap pemuda berkulit putih dengan dingin. Wajah pemuda itu menua dengan cepat saat busur itu menyerap kekuatan hidupnya. Dia menarik busur dengan paksa menggunakan kekuatan hidupnya. Selain Daois 7 warna, Wang Lin bisa menjadi satu-satunya orang yang mengetahui asal-usul busur ini dan melihat busur ini beraksi. Ekspresi serius yang muncul di matanya menimbulkan banyak kebingungan pada orang lain. Dari pandangan orang luar, pemuda berkulit putih itu baru berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dan busur di tangannya tidak mengeluarkan penampilannya, seolah-olah itu adalah busur biasa. Ekspresi serius Wang Lin menekan pikirannya, memungkinkan dia memasuki keadaan hampa. Seolah-olah semuanya telah hilang dan hanya busur yang ditarik perlahan yang tersisa. Untungnya, busur ini tidak memiliki anak panah. Satu-satunya anak panah telah menghilang ke dalam tidurnya setelah mengambil mata kiri Orde Kuno. Tidak ada yang tahu apakah panah mengejutkan itu masih ada atau di mana letaknya. Wang Lin berpikir jika dia bisa menemukan anak panah itu, dia bisa menemukan kemana perginya mata kiri Orde Kuno. Namun, kecuali panah ini berada di tempat di mana tidak ada orang, seseorang akan mencapai dan mengejutkan bintang-bintang. Itu bahkan bisa menyebabkan bencana ketika orang-orang memperjuangkannya, seperti halnya manik penentang surga. Namun, hingga saat ini, Wang Lin belum pernah mendengar apapun terkait panah ini dari mitos atau legenda lama. Seolah-olah anak panah ini telah menghilang tanpa bekas. Meskipun busur tanpa anak panah masih menakutkan, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan betapa menakutkannya di masa lalu. Jika ia memiliki anak panah, Wang Lin tidak akan memiliki peluang untuk selamat dari tembakan busur ini. Dia menatap pemuda berpakaian putih itu. Semua tindakan pemuda ini menjadi lambat di mata Wang Lin. Wang Lin memperhatikan pemuda itu mengangkat tangannya dan perlahan menarik tali busur ke bulan purnama. Pada saat ini, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di antara kelopak mata. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, Wang Lin merasa seperti ada tiang yang menembus tengkoraknya dan masuk ke otaknya. Keringat keluar dari dahi Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berbalik dan menatap pemuda berpakaian putih yang menarik busur. Ketika Wang Lin melihat busur ini, raungan mengerikan datang dari tubuhnya. Dia berbalik dan menutupinya menjadi seolah-olah dia akan menyatu dengan dunia. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan cepat mengangkat tangannya dan 7 bintang kunonya berputar seperti orang gila dan terbang keluar dari dahinya. 7 bintang berputar di hadapannya, mengeluarkan aura dewa kuno yang kuat. Saat aura dewa kuno menyebar, kepala Orde Kuno segera muncul di hadapan Wang Li. Semua ini terjadi dalam sekejap, Wang Lin telah menyiapkan semuanya begitu dia akan pergi. Reaksinya begitu cepat bahkan pemuda berkulit putih pun terkejut. Lalu ada kilatan rasa dingin di matanya. Mungkinkah dia mengenali busur itu?
Saat pemuda berkulit putih memikirkan hal ini, tangannya memegang tali busur mengendur. Saat senarnya mengendur, terdengar suara mendengung. Awalnya lemah, dan cahaya kuat berkumpul di haluan. Tangan kiri pemuda itu awalnya diisi dengan daging dan darah, namun saat ini, semua daging dan darahnya mulai layu. Bukan hanya lengan kirinya, dengan cepat menyebar hingga sebagian tubuhnya seperti mumi. Namun, itu semua tersembunyi di balik jubah besarnya, sehingga orang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas. Seolah-olah sejumlah besar vitalitasnya telah memasuki haluan saat dia melepaskan talinya. Cahaya berkumpul hingga membentuk panah hantu berwarna putih susu. Saat tali busurnya kendor, anak panah ini melesat ke depan. Panah ini sangat cepat. Itu langsung menerobos celah menuju celah dalam formasi penyegel realem yang lebarnya kurang dari 500 kaki. Saat panah hantu mendekati celah tersebut, denungan lemah itu tiba-tiba mencapai puncaknya dan berubah menjadi raungan yang menggemparkan langit. Para penggarap di dalam formasi penyegel alam, baik penggarap alam dalam dan luar, terguncang oleh raungan ini. Seolah-olah pikiran dan energi mereka tersedot oleh suara gemuruh ini. Hal ini menyebabkan para pembudidaya yang tidak mengeluarkan banyak darah dari lubang mereka. Ada para penggarap dari kedua belah pihak yang sudah terluka parah dan tidak dapat menahan raungan ini. Mereka batuk darah, jiwa mereka mulai runtuh, dan mereka segera mati. Raungan panahnya menyebabkan Master Hong San, Master South Cloud, dan memanggil langkah ketiga lainnya berhenti bertarung. Mereka memandang dengan wajah terkejut. Hanya selir pemakaman dan mimpi ungu dari Sungai Panggil yang mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat busur. Busur itu ada di tangan. Raungan tiba-tiba menggemuruh saat panah putih hantu melesat menuju celah di dalam formasi penyegel alam. Saat itu menyerang, bahkan formasi penyegel realem bergetar. Bukan hanya bagian dari formasi penyegel alam, tetapi seluruh formasi penyegel alam yang menyegel seluruh alam batin mulai bergetar hebat. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan segera menyebabkan semangat formasi muncul. Namun, anak panah itu mengeluarkan keinginan gila. Tekanan gila ini sepertinya membuat roh formasi mundur. Sepertinya olah mereka takut untuk tampil. Saat formasi penyegel realem bergetar, celah sepanjang 500 kaki sepertinya berhenti menutup seolah-olah membeku. Itu memungkinkan panah putih menembak lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin berada dalam kondisi konsentrasi tinggi dan sepertinya telah melupakan segalanya selain panah putih. Saat dia mundur, tubuhnya dengan cepat menghilang. Rasa sakit yang luar biasa di antara kedua mahkota menyebar, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang ingin merobek tengkoraknya. Panah putih itu melolong saat melesat melalui formasi penyegel alam dan berjarak kurang dari 10.000 kaki dari Wang Lin. Deru anak panah itu sangat tajam. Niat membunuh di dalam suara ini menyebabkan para penggarap di alam batin menjadi pucat. Jarak 1000 kaki sungguh tidak signifikan. Saat gemuruh bergema, kepala Orde Kuno Bintang 7 sebelum Wang Lin mulai terdistorsi dengan keras, sepertinya olah ada kekuatan yang tak terlukiskan sedang mendekat. Anak panah ini ditembakkan untuk membunuh. Dalam sekejap, anak panah itu mendekat dan menyerang kepala Orde Kuno. Saat gemuruh bergemuruh, bahkan kepala Orde Kuno Wang Lin pun tidak mampu bertahan lama. Kepalanya ditembus dan anak panahnya hendak menerobos ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin belum sepenuhnya terintegrasi dengan dunia. Ketika panah putih mendekat, perasaan krisis hidup dan mati meningkat. Wang Lin mengungkapkan penuh tekad dan pembatalan tangan. Tangan tubuh dewa kunonya masuk ke kepala Orde Kuno dan meraih panah hantu putih. Saat tangannya menyentuh panah putih, Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Bahkan tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya merasa sulit untuk menghadapi hal ini. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah. Dia terpaksa keluar dari keterpaduannya dengan dunia dan mundur. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak beberapa puluh kaki dan akan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin memiliki ekspresi galak saat dia memegang panah dan mundur lebih dari 10.000 kaki. Darah terus mengalir saat dia mundur sejauh 10.000 kaki ini. Dia sudah terluka, dan sekarang lukanya semakin parah. Gemuruh menggelegar terdengar sekali lagi. Wang Lin melangkah ke area tempat para penggarap alam luar tertutup oleh daun kuno. Saat dia masuk, kabut hitam dalam jumlah besar keluar dari punggungnya. Begitu seorang yang mencengkeram alam luar menyentuh kabut hitam,
tubuh mereka akan terbaring karena seluruh kekuatan hidup mereka telah habis oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin menahan panah menggunakan metode ini, pria berkulit putih di luar formasi penyegel alam menjadi murung dan menarik busurnya sekali lagi. Ini harusnya berakhir. Ketika pemuda itu mengungkapkan 4 kata itu, wajahnya dengan cepat menua dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua. Tangannya yang menarik busur ke bulan purnama mengendur dan anak panah putih kedua ditembakkan. Raungan tajam menusuk celah dalam formasi penyegel alam dengan panah, menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah dirugikan saat menghadapi satu anak panah. 2 anak panah adalah hidup dan mati baginya. Murid Wang Lin menyusut. Api di mata kirinya berputar seperti orang gila dan guntur di mata kondisi berkedip-kedip dengan pembohong. Esensi di tubuhnya tiba-tiba meletus. Sudah terlambat untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghancurkan panah di tangannya sebelum panah kedua tiba, dia akan mati. Aura hiruk-pikuk tiba-tiba muncul di Cloud Sea Star System dan mengisi. Ketika auranya semakin dekat, bayangan pria parubaya bertelanjang kaki muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin memperkenalkan pria bertelanjang kaki ini. Itu adalah binatang buas yang kuat yang disegel oleh penguasa alam tertutup terakhir, Tai Aluo. Dia telah memilih untuk menahan panah kedua karena alasan yang tidak memberi Wang Lin waktu yang berharga untuk kesempatan bertahan hidup. Saat dia muncul, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Tangannya membentuk segel dan dia melangkah menuju panah kedua. Saat tangannya membentuk segel, sisik halus mulai muncul di sekitar Tai Aluo. Sisik-sisik ini tipis dan hitam, dan segera menutupi tubuhnya. Aku hanya bisa menahannya selama 3 tarikan nafasmu. Gemuruh menggelegar saat digenggam dengan anak panah. Kekuatan mengejutkan, datang dari anak panah dan memasuki tubuhnya. Darah mengalir dari sudut mulut dan lengan mulai berputar. Seolah-olah dia tidak bisa menahan anak panah itu dan akan ditembus. Dia mengaum, dan saat tubuhnya bergetar, sisik di tubuhnya terbang. Sisik-sisik ini tiba-tiba membentuk perisai. Ada 3 sisik emas aneh di tengah perisai. Tangannya yang menahan anak panah itu roboh hingga berlumuran darah. Kemudian panah kedua meluncur dan keluar dengan perisai skala. Gemuruh yang menggetarkan surga bergelombang. Perisai skala bergetar dan sisik di sepanjang tepinya runtuh. Dalam sekejap, hanya 3 sisik emas yang tersisa. Ini berlangsung 1 tarikan napas. Sisik emas ketiga ini runtuh dalam 2 tarikan napas, dan Tai Aluo mundur dengan senyuman pahit. Panah kedua tidak ditujukan padanya, jadi dia bisa mundur ketika dia bukan tandingannya. Tai Aluo telah melakukan apa yang dia janjikan dan bertahan selama 3 tarikan napas. Nafas ketiga ini sangat berharga bagi Wang Lin. Pada napas pertama, Wang Lin telah menggigit bagian atas lidahnya dan mengeluarkan kabut di hadapannya. Selama nafas kedua, api destruktif dari Realm Burning Umbrella berkumpul menuju Wang Lin dari segala arah. Api di sekelilingnya dan menyatu dengan darah di depannya. Ini membentuk kekuatan penghancur, dan itu berhadapan dengan anak panah yang dia genggam di tangan. Selama nafas ketiga, kabut hitam di belakang Wang Lin menyebar dengan gila-gilaan ke arah para penggarap alam luar di belakangnya. Di akhir 3 tarikan napas, anak panah itu dilontarkan dengan api penghancur yang menyatu dengan darah Orde Kuno Wang Lin. Anak panah itu hancur selapis demi selapis, namun dampaknya masih mengerikan. Setelah hancur, anak panah tersebut hanya membawa 20% dari kekuatan aslinya. Ia menerobos blokade yang dibentuk oleh tangan Wang Lin dan melesat ke area di antara kelopak mata. Selama proses ini, anak panah tersebut semakin hancur hingga jaraknya 3 inci dari alis Wang Lin dan hanya 10% dari ukuran aslinya. Perkenalan menggelegar terdengar ketika sisa anak panah yang sangat kecil memanggil area di antara alis Wang Lin. Jeritan tenggelam di seluruh dunia. Itu bukan dari Wang Lin tetapi dari para penggarap alam luar di belakangnya. Semua penggarap alam luar yang dikelilingi oleh kabut hitam menjadi mayat yang mengering. Panah patah itu roboh dan tubuh Wang Lin basah oleh keringat. Namun, bahayanya belum berakhir, panah kedua sudah mendekat. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gila. Dia meraung dan tangannya menunjuk ke langit. Pada saat kritis ini, dia tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Tangan yang melihatnya terulur dan payung itu terbang ke arahnya sambil mengecil. Wang Lin lalu meraih pegangan payungnya. Memegangnya dalam genggamannya,
kekuatan hidup Wang Lin dengan cepat mengalir ke payung kuno. Tubuh dewa kunonya dipenuhi dengan kehidupan. Pada saat bahaya ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuh dewa kunonya segera menunjukkan tanda-tanda Lai. Payung awalnya dibuka 10%. Pada saat ini, saat Wang Lin memberikan kekuatan hidup ke dalamnya seperti orang gila, api mengerikan di dalamnya berkobar. Ketika panah kedua berjarak kurang dari 100 kaki, Wang Lin meraung dan tanpa ampun mendorong payungnya hingga terbuka. 20%. Saat ini, payung kuno dibuka 20% dengan metode bunuh diri Wang Lin. Api destruktif yang dapat membakar ruang itu sendiri yang keluar dari payung. Ruang di sekitar Wang Lin runtuh di depan lautan api seolah-olah sedang dimurnikan, pemandangan di bawah. Saat panah kedua mendekat, melompat dengan payung yang terbuka 20%. Gemuruh menggelegar bergelombang dan panah kedua bergetar seolah-olah akan meleleh. Namun, kekuatan datang dari busur yang menyebabkan anak panah itu menembus lautan api dan berjuang untuk mendekati Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jarak 100 kaki bisa dilintasi dalam sekejap oleh seorang tetangga, apalagi anak panah. Tubuh Wang Lin sudah layu, tetapi saat ini, dia mempertahankan lebih banyak vitalitas di dalam payung. Dia tampak seperti dewa kuno menjelang akhir hidupnya. Tubuhnya yang kuat sekarang seperti mayat. Payung pembakaran alam menyerap lebih banyak vitalitas dan membuka lebih banyak lagi saat Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Meskipun belum mencapai 30%, itu sudah sangat dekat. Alhasil, api yang keluar pun semakin dahsyat. Anak panah kedua jatuh 10 kaki dari Wang Lin. Namun, saat itu runtuh, kekuatan dari busur itu keluar dan bertabrakan dengan dada Wang Lin. Terjadilah ledakan yang menggelegar. Wang Lin batuk darah dan rasa sakit datang dari dadanya. Rasa sakit yang luar biasa ini menyebabkan dia mundur dengan cepat saat dia batuk darah. Namun, saat dia mundur, matanya bersinar. Dia sudah lama tidak terluka parah, dan cedera ini menyebabkan niat membunuhnya melonjak. Dia melambaikan tangannya saat dia mundur dan cahaya darah yang mengerikan muncul. Pedang darah muncul. Itu bisa menghancurkan apapun, tetapi hanya jika itu sifat jasmani. Jika dilawan dengan panah putih yang terbuat dari vitalitas, itu tidak banyak gunanya. Pedang darah itu terbang menuju celah dalam formasi penyegel alam yang lebarnya sekarang kurang dari 200 kaki. Namun, pada saat ini, Wang Lin meraihnya, menekan niat membunuhnya, dan menghilangkan dorongan ini. Ada yang salah dengan ini. Saya gagal membunuh orang itu dan memancingnya keluar. Kultivator berkulit putih yang sudah menjadi orang tua dipenuhi rasa tidak percaya dan ekspresinya suram. Dia kagum bagaimana dia tidak bisa membunuh Wang Lin setelah menembakkan dua anak panah. Pada titik ini dia sudah kehilangan terlalu banyak vitalitas dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dengan rasa kasihan. Dia dengan dingin menatap Wang Lin melalui formasi penyegel realem sebelum berbalik untuk pergi. Namun, saat dia mundur, energi iblis datang dari Cloud Star System. Energi iblis ini sangat cepat, itu setara dengan kecepatan panah sebelumnya. Saat energi iblis menyebar, iblis kuno dari Sekte Hantu muncul sebagai hantu di dekat formasi penyegel alam. 9 bintang di mata kirinya berputar. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia menatap busur di tangan lelaki tua itu. Namun tubuhnya hanyalah hantu, artinya tubuh aslinya belum datang. Meskipun dia memiliki 9 bintang di matanya, itu hanyalah proyeksi belaka. Sambil menyeringai, dia mendekati kultivator berbaju putih dan tanpa ampun mencakarnya. Dia telah menunggu kesempatan ini selama beberapa waktu. Sebenarnya, dia sudah ada di sini ketika kultivator berbaju putih muncul, tapi dia takut dengan kekuatan busur, jadi dia menunggu sampai lelaki tua itu hendak pergi. Saat iblis kuno bintang 9 mendekati kultivator berbaju putih, dia tiba-tiba berbalik dan memperlihatkan senyuman yang bukan senyuman. Ikan besar tidak datang, tetapi ikan kecil datang. Tekanan tak terlihat menyebar dari sistem bintang kuno. Itu berubah menjadi jejak telapak tangan tak kasat mata yang ditekan secara diam-diam. Ekspresi avatar iblis kuno bintang 9 berubah dan keserakahan di matanya tiba-tiba menghilang. Dia berteriak dan dengan cemas mundur untuk menghindari telapak tangan. Namun, dia terlalu lambat dan dicengkeram telapak tangannya sebelum dia bisa kembali ke formasi penyegel alam. Telapak tangan itu terjepit tanpa ampun dan avatar iblis kuno bintang 9 itu runtuh menjadi sejumlah besar energi iblis.
Telapak tangan menyerap semua energi iblis dan kemudian menghilang. Murid kepala penguasa, Feng Yi, datang atas perintah guruku untuk mengirimkan busur ini kepada sesama penggarap alam batin. Busurnya ada di sini. Kedua anak panah itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan busur ini. Jika ada yang percaya diri, Anda bisa mencoba tinggal di dalamnya. Kultivator berbaju putih menggenggam tangannya dan melepaskan busurnya. Busur itu melayang sebelum celah dalam formasi penyegel alam. Cahaya lembut datang dari haluan. Itu memberikan daya tarik yang akan membuat orang gila. Guru telah memberikan perintah untuk memberikan alam batin 3 kesempatan untuk mengambil busur ini. Anda harus mengirim kembali 30% dari pembudidaya alam luar kami untuk setiap percobaan. Kalian menginginkannya atau tidak? Ada niat membunuh di mata Wang Lin. Jika dia tidak menjadikan Nether Beast sebagai makhluk esensi hidupnya, maka membuka payung seperti itu akan menghabiskan 90% kekuatan hidupnya. Namun, bahkan dengan Nether Beast, dia tidak bisa sering melakukannya. Meskipun Nether Beast memiliki vitalitas yang hampir tak habisnya, ia masih tidak dapat menahan konsumsi payung kuno yang gila-gilaan. Untuk apa yang menguasai melakukan ini? Dia tampaknya sedikit takut. Dia ingin menggunakan busur ini untuk memikat seseorang agar muncul. Alam batin benar-benar sunyi. Para mengambil langkah ketiga yang bertarung melawan Master South Cloud dan Master Hong San telah mundur dari pertempuran. Mereka memandang dengan dingin dari samping. Namun, selir tata surya merah memiliki ekspresi suram. Dia tidak tahu busur ini akan muncul, dan setelah mendengar kata-kata Feng Yi, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi pion seseorang. Selir pemakaman memancarkan merah dingin dan melihat mimpi ungu dari sungai panggil. Dia tidak lagi memandang orang lain dan terbang ke celah dalam formasi penyegel alam menuju. Tidak ada yang berhenti, dan mata Tuan South Cloud berbinar. Selir pemakaman surgawi merah telah memasuki sistem bintang kuno dan menghilang tanpa jejak. Sedangkan anak laki-laki memandang dingin dan lainnya, mereka diam-diam merenung saat mereka mundur dan meninggalkan celah satu demi satu. Apa, tidakkah ada orang lain yang mengakui alam batin yang berani mengambil busur ini? Murid kepala penguasa menutupi dan menatap para penggarap alam batin. Kesenjangan dalam formasi penyegel realem telah pulih hingga 100 kaki dan tepi formasi akan menutup sepenuhnya. Namun, ketika lebarnya kurang dari 70 kaki, telapak tangan besar yang telah runtuh tiba-tiba muncul kembali dan meraih formasi penyegel alam. Gemuruh yang menggelegar menggema saat ia menggunakan kekuatan besar untuk menembus celah tersebut. Celah yang hampir sembuh kini terbuka beberapa ribu kaki. Gemuruh yang menggelegar memekakkan telinga, dan tekanan yang tidak terganggu datang dari tangan. Guru Hong San dan teman-temannya terkejut dengan tekanan ini dan segera mundur. Wajah Wang Lin juga pucat. Dia terpaksa mundur beberapa ribu kaki karena tekanan. Mata Tuan Hong San menjadi dingin. Saat dia mundur, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyesuaikan lokasinya dengan tangan. Cahaya merah muncul dan melesat ke arah telapak tangan yang menembus celah formasi penyegel alam. Pada saat yang sama, Master South Cloud menepuk kening dengan telapak tangan. Tubuhnya bergetar dan bayangan awan muncul di belakangnya. Awan ini mengembun menjadi patung-patung yang berjajar membentuk formasi. Mereka mengikuti lampu merah Guru Hong San menuju telapak tangan besar itu. Mimpi ungu sungai panggil, wanita parubaya cantik, Tuan Lufu, dan Tai Aluo semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Berbagai mantra terbang keluar dan menyatu dengan mantra Master Hong San dan Master South Cloud, membentuk badai yang mengguncang surga yang terbang menuju telapak tangan raksasa yang merobek formasi. Dengan perintah Wang Lin, yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin juga melancarkan mantra mereka, dapat dikatakan bahwa semua penggarap langkah ketiga dari alam batin telah meluncurkan mantra mereka untuk menciptakan badai ini. Bintang Dewa Kuno Wang Lin berputar dengan cepat dan dia mengubah posisi tangan. Kepala Dewa Kuno muncul dan tiba-tiba berubah menjadi kepalan besar. Tinju itu tertutup api dan guntur. Gemuruh bergema saat menyatu dengan badai, menciptakan pukulan paling kuat dari alam batin, dan melesat ke arah telapak tangan. Dalam sekejap, serangan paling kuat dari alam batin dilakukan dengan telapak tangan. Saat mereka mencoba, energi iblis yang kuat datang dari alam batin untuk membentuk iblis kuno bintang 9. Matanya dipenuhi kebencian saat dia membuka mulut dan mengeluarkan energi iblis.
Energi iblis ini berubah menjadi naga iblis yang besar dan melesat ke depan. Saat naga iblis itu terbang, 9 bintang iblis kuno terbang keluar dari mata kirinya dan menyatu dengan naga iblis itu. Ia menyatu dengan badai dan melesat ke arah telapak tangan. Gemuruh menggelegar mengguncang sistem bintang. Semua orang di alam dalam dan luar dapat mendengar ini dengan jelas. Badai itu dimulai dengan telapak tangan, menciptakan gelombang kejut tak terbatas yang menyebar ke segala arah. Saat suara bergema, Guru Hong San dan teman-temannya terbatuk-batuk darah dan segera mundur. Di bawah pengaruh yang kuat, 4 dari 5 jari segera roboh. Tepat pada saat ini, pukulan Orde Kuno Wang Lin tiba, mendarat di jari terakhir. Gemuruh menggelegar menggema dan tubuh Wang Lin bergetar dan darah mengalir dari sudut mulut. Rasa sakit datang dari tangan seperti patah tulang. Dia mundur sekali lagi. Ketika jari terakhir di telapak tangan terkena pukulan Orde Kuno Wang Lin, itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pada saat ini, naga iblis dari iblis kuno bintang 9 mendarat dan jari terakhirnya roboh. Hanya telapak tangan yang tersisa, dan ia dipukul mundur oleh serangan gabungan dari semua penguasaan langkah ketiga dari alam batin. Gelombang kejut menyebar ke formasi penyegel realem. Hal ini menyebabkan formasi bergetar dan celah melebar dengan cepat. Selama gelombang kejut, busurnya masih melayang di sana, seolah-olah gaya ini tidak signifikan sebelumnya. Cahaya lembut di sekitarnya hanya terdistorsi sedikit. Telapak tangan yang kehilangan kelima jarinya mengeluarkan cahaya 5 warna, sepertinya jari kelima itu akan beregenerasi. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Ruang di belakang Wang Lin dan yang lainnya bergetar. Raungan yang cukup kuat mengejutkan siapapun yang datang dari alam batin di belakang mereka. Raungannya seakan-akan sangat jauh, namun dalam sekejap ia menjadi mengerikan. Ekspresi Guru Hong San dan teman-temannya berubah drastis. Wang Lin juga melihat ke belakang. Dia melihat pemandangan yang tidak bisa dia lupakan dalam hidupnya. 9 planet budidaya yang terbakar, 9 planet budidaya yang terbakar seperti matahari terbang melalui sistem bintang. Ruang angkasa itu sendiri hancur karena kecepatannya dan penyebaran riak yang tak terhitung banyaknya karena suhunya yang panas. Mereka bergerak sangat cepat dan mendekat dalam sekejap. Mereka menempel ke arah busur yang mengambang di luar formasi penyegel alam. Telapak tangan raksasa yang mulai pulih melambai dan menghalangi sebelum haluan. Itu dimulai dengan planet yang terbakar pertama. Gemuruh menggelegar bergema saat planet pertama yang terbakar berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ketika memulai dengan telapak tangan, ia roboh, dan benturan yang kuat memaksa telapak tangan tersebut mundur. Namun, sebelum mundur 10.000 kaki, planet kedua tiba dan telapak tangan mundur sekali lagi. Planet budidaya mendekati dan meluncurkan ketiga dengan telapak tangan. Telapak tangan raksasa itu bergetar dan tiba-tiba meledak. Saat meledak, bayangan hitam keluar. Bayangan tertutup hitam adalah penguasa yang dilihat Wang Lin di luar makam Orde Kuno. Setelah dia muncul, dia tidak mengucapkan kata pun dan dia menyesuaikan tangannya. Cahaya terang datang dari tangan yang berbaring. Seolah tangannya telah menjadi cahaya abadi pertama di dunia ini. Tangannya yang terangkat mendorong planet budidaya keempat. Gemuruh menggelegar dan planet keempat runtuh, tetapi bayangan hitam juga mundur beberapa langkah, dan cahaya di tangannya runtuh. Planet kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan semuanya tiba pada waktu yang bersamaan. Ketika mereka mendekati bayangan hitam, mereka semua meledak sekaligus, membentuk dampak yang tak terlukiskan yang menyebar di sistem bintang kuno. Gelombang panas menyebar ke kedalaman sistem bintang kuno. Saat gelombang panas berlalu, langit berbintang hancur. Bayangan hitam didorong ke belakang dan dia mengeluarkan seteguk darah. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Kamu belum mati. Suara serak penuh kegembiraan datang dari orang berkulit hitam. Aku tidak mati. Sebuah suara yang datang dari tempat yang tidak diketahui di alam batin mengalir ke alam luar seperti orang gila. Planet yang terbakar menutupi bayangan hitam. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dan tangan dengan cepat membentuk segel. Sebuah sumur raksasa muncul di belakangnya, dan ada bulan sabit terpantul di dalam sumur. Pada saat ini, tangan kiri bayangan menutupi hitam yang mengering dan masuk ke dalam sumur udara. Dia mengambil bulan sabit dari sumur. Tidak ada yang tahu apakah dia telah mengambil air sumur atau bulan sabit. Singkatnya, ada banyak udara, dan di dalam udara itu ada bulan sabit.
Setelah dia memancingnya, bayangan hitam itu membayangkan tangan dan sumur air mengalir menuju planet ke-9. Keduanya langsung bercanda, namun air sumur dengan cepat menguap. Dalam sekejap, air sumur berubah menjadi gas putih. Namun, pada saat yang sama, planet budidaya hancur berkeping-keping. Seseorang dapat dengan jelas melihat tanda bulan sabit muncul di planet tersebut. Tanda ini menembus planet ini, menyebabkannya runtuh dan menembusnya. Saat itu, ketika aku membantai jalanku ke alam luar, tidak satu pun dari 5 master yang menjadi tandinganku, dan aku mencuri Joss Flames dalam jumlah besar. Hari ini kita bertemu lagi, dan kamu masih sangat lemah. Suaranya kuno, tapi sangat mendominasi. Saat suara itu selesai berbicara, sosok buram muncul di tempat bulan sabit akan mendarat. Sosok itu penempatan tangan dan menuliskan kata pertempuran. Kata pertempuran menyebabkan bulan sabit runtuh. Orang-orang hanya tahu bahwa dia menggunakan kekuatan auman untuk mengusirmu, tapi mereka tidak tahu tentang peringatan di dalam auman itu. Jika Anda berani melangkah ke alam batin, Anda pasti akan mati. Kamu penakut seperti tikus. Bocah pelayan bertepuk tangan kecil, kamu berani menyebut dirimu penguasa. Selain anggota keluarga Li, tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya sebagai pemiliknya. Karena kamu telah mengambilnya sebagai umpan, orang tua ini akan menyukainya. Suara sosoknya terdengar tenang, dan dia melangkah menuju haluan yang melayang di sana. Hantu tua Zan, kamu masih belum mati. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya. Bagian atas jubahnya terkoyak-koyak, menampilkan wajah di bawahnya. Itu adalah wajah yang sangat tua yang memenuhi kerutan. Seolah-olah tubuhnya sudah hidup terlalu lama. Kerutan itu seperti selokan, dan memancarkan aura kuno. Ada tanda di antara mahkota. Tanda ini tampak seperti bekas luka, seolah-olah seseorang telah mencapnya bertahun-tahun yang lalu. Mengenai bentuk tanda ini, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun orang ini sudah tua, tidak ada sehelai rambut pun di wajahnya. Seolah-olah rambut tidak akan pernah tumbuh di wajahnya, atau tidak akan pernah muncul di wajahnya. Yang berdaulat, bocah pelayan sidik jari kecil. Wajahnya pucat saat dia menatap hantu tua Zan. Matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya, tapi dia tidak berani membuka mulut. Dia meraih murid utamanya dan dengan cepat melarikan diri. Sosok samar-samar itu mendekati haluan yang melayang di sana. Dia mengangkat tangan dan mencapai ke arah haluan. Saat dia hendak mengambilnya, sosok itu melayang pelan. Ekspresinya seperti berubah, tapi dia tidak menarik tangan tapi malah mengulurkannya lebih cepat. Tali busurnya ditarik lurus, tetapi di ujungnya, cahaya 7 warna menyala. Saat cahaya 7 warna menyala, tali busurnya putus. Memang ada 7 warna. Mata sosoknya buram itu bersinar terang. Terdengar dengungan dan suara gemuruh yang datang dari tali yang putus. Cahaya 7 warna terbang bersama dengan busur yang dibentuk oleh tali putus. Tali busur awalnya tidak panjang, namun saat ini memanjang tanpa batas. Segala sesuatu di dalam busur dipisahkan dari ruang normal. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya dingin saat dia meraih busur dan melemparkannya kembali ke alam batin. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur, tetapi dia terpotong oleh tali busur. Biasanya, dia tidak akan peduli, tapi tali busurnya memancarkan cahaya 7 warna. Dia mengangkat tangan dan menulis kata, pertempuran, 7 kali berturut-turut. Saat ketujuh kata itu muncul, kata-kata itu dipatahkan oleh tali busur. Ketika ketujuh kata itu hancur, ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. Dia kehabisan seteguk energi putih dan membentuk kata putih, pertempuran. Tali busurnya mendekat dan memukul dengan kata putih itu, menyebabkannya berhenti sejenak. Selama jeda ini, gambaran itu kabur kembali ke formasi penyegel alam. Taois 7 warna, kamu benar-benar menyerang. Ini adalah kesempatan dan ketiga terakhir Anda. Cetakan jutaan jiwa budidaya. Karena Anda telah mengambil inisiatif untuk membuka segel, orang tua ini akan menunggu. Saat dia memasuki alam formasi penyegel, kata putih menghilang dan tali busur menyerang alam formasi penyegel. Formasi itu bergetar. Sebelum formasi roh muncul, retakan besar muncul di dalam formasi dan tali busur memasuki alam batin. Yang paling dekat dengan formasi penyegel alam bukanlah para penggara sungai panggil atau seluruh langit, melainkan puluhan ribu penyerbu alam luar yang terjebak oleh daun kuno Wanglin. Pada saat ini,
Tali busur diikatkan ke area yang disegel oleh daun kuno. Tidak ada yang tertidur, karena itu terjadi terlalu cepat. Hanya setelah tali busur lewat barulah puluhan ribu penggarap alam luar runtuh. Tali busur bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan, dan mereka dipotong menjadi dua. Hantu Tuazan yang samar-samar muncul dan menghilang tanpa jejak ketika tali busurnya mendekat. Dia muncul tiba-tiba dan pergi dengan tiba-tiba. Tampaknya olah dia datang hanya untuk memastikan sesuatu dan membawa busur ke alam batin pada saat yang bersamaan. Dari saat dia tiba hingga saat dia pergi, dia bahkan tidak pernah melihat kehaluan. Tidak perlu menyebutkan para pembudidaya di sini. Termasuk Wang Lin, semuanya tidak relevan, seperti semut. Jika busur ini mengenali pemiliknya, itu adalah harta karun. Jika tidak, dibutuhkan kekuatan hidup untuk menggunakannya dan itu akan menjadi sangat lemah. Jika ada di antara Anda yang menyukainya, Anda dapat memainkannya. Suaranya menggemuruh dan perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tali busur putus, formasi penyegel alam runtuh, dan banyak orang meninggal. Tali busur sepertinya telah melepaskan seluruh kekuatan, dan tali yang putus mengikuti kemana busur itu dilemparkan oleh hantu Tuazan ke alam batin. Kebetulan saja menuju Wang Lin. Apakah ini suatu kebetulan atau tidak? Untuk mengambil atau tidak, keputusan kedua ini tiba-tiba muncul di benak Wang Lin saat dia melihat busur mendekat. Tali busur telah kehilangan sebagian kekuatannya, namun masih melayang-layang, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Busur ini, aku akan mengambilnya. Wang Lin mengungkapkan menipu. Dia sangat dekat dengan haluan, dan pada saat ini, dia melangkah maju dan meraihnya. Dia meraih busurnya. Saat dia meraih busurnya, kekuatan yang kuat memasuki tangannya. Tangannya berdiri roboh karena kekuatan yang kuat ini. Berceceran darah di mana-mana dan busurnya hendak terbang. Kegilaan muncul di mata Wang Lin dan tangan kirinya meraih busur. Lengan kirinya bergemuruh dan berlumuran darah, tapi tidak roboh. Namun, ketika dia menangkap busur itu, tali busur itu digantungkan ke pinggangnya dan menembusnya. Rasa sakit yang hebat menyapu dirinya seperti gelombang. Di bawah rasa sakit ini, bahkan Wang Lin mendengus. Retakan muncul di pinggangnya dan tubuh di bawah pinggangnya terpisah dari bagian atas. Tubuhnya terbelah dua oleh tali busur. Tubuh di bawah pinggangnya ambruk hingga berlumuran darah. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia terlempar ke belakang. Penglihatannya kabur. Harga untuk mendapatkan busur itu terlalu mahal. Saat Wang Lin terlempar ke belakang oleh haluan, dia jelas merasakan hal itu memancarkan kekuatan penolakan yang kuat. Tampaknya olah tidak ada orang lain yang bisa mengenali mereka sebagai pemiliknya. Jika Anda ingin mengendalikan busur ini, Anda akan menawarkan kekuatan hidup Anda. Jika tidak, meskipun Anda memegangnya di tangan, Anda tidak dapat menggambarnya. Ketika Wang Lin merasakan aura membandel dari haluan, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia batuk darah. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa. Selain saat dia masuk ke makam Orde Kuno, cedera seperti ini jarang terjadi. Nether Beast telah tertidur sejak memanaskan badai emas, tapi masih terhubung dengan Wang Lin. Rasa sakit yang luar biasa ini memasuki pikiran dan menyebabkan Nether Beast yang sedang tidur terbangun pada saat ini. Saat terbangun, seberkas cahaya hantu terbang keluar dari tubuh Wang Lin. Awalnya tidak besar, namun lama-kelamaan menjadi sangat besar. Tubuh besar Nether Beast tiba-tiba muncul di ruang kacau ini. Merasakan rasa sakit yang luar biasa ini, Nether Beast sepertinya melupakan ketakutannya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Ia membuka mulutnya, tapi tidak memanaskannya. Sebaliknya, cahaya keemasan yang mengerikan sepertinya muncul bersamaan dengan suara gemuruh. Badai emas. Badai emas yang ditelannya tetapi tidak berhasil dicerna telah dimuntahkan. Cahaya keemasan ini segera membuat mustahil untuk melihat apapun. Cahaya keemasan dengan cepat meluas saat dikeluarkan dan terbang menuju formasi penyegel alam. Badai emas ini cukup kuat untuk menghancurkan sistem bintang, dan hampir tidak ada yang bisa menahannya. Ekspresi penguasa berubah drastis, terutama setelah dia melihat Nether Beast. Matanya memuaskan kegembiraan dan teror. Saat gemuruh bergema, badai emas menyerbu ke dalam formasi penyegel alam dan meletus keluar. Kekuatan destruktif tiba-tiba meletus. Ekspresi para pembudidaya sungai panggil, seluruh langit, dan lautan awan menjadi pucat. Mata Guru Hong San dan teman-temannya menjadi merah.
Mereka mati-matian menggunakan mantra untuk memindahkan puluhan ribu pembudidaya ini dengan paksa. Dalam sekejap mata, tidak ada kekuatan alam batin yang tersisa di medan perang ini. Semua penggarap alam batin dipindahkan oleh Guru Hong San dan teman-temannya. Bahkan mereka sendiri sudah pergi dalam sekejap. Sedangkan Wang Lin, mereka ingin menyelamatkannya, tapi dia berada di tempat badai emas yang diludahkan, jadi mereka tidak bisa mendekat karena kekuatan penghancurnya. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat harus mundur dan pergi ketika badai emas meletus. Saat badai emas menyebar, formasi penyegel alam runtuh dalam skala luas. Giok itu dengan cepat menghilang dan menyebar ke formasi penyegel alam. Ketika batu giok itu pergi, penguasa istana dari Istana Hukum Surga bebas. Namun, begitu dia melepaskan diri, dia dilahap badai emas. Dia tidak berteriak sama sekali sebelum jiwa aslinya, Josh Flames, dan semuanya lenyap. Sistem bintang kuno di luar formasi penyegel alam juga terkena dampak badai emas, dan terjadi keruntuhan yang meluas. Setelah waktu yang lama, gemuruh mengerikan bergema dan seluruh medan perang diselimuti badai emas dengan formasi penyegel alam sebagai pusatnya. Di dalam badai emas, formasi penyegel alam runtuh, ruang alam luar runtuh, dan ruang alam dalam runtuh. Badai emas ini meluas hingga tingkat tertentu sebelum melepaskan ledakan yang terdengar di seluruh alam dalam dan luar sebelum meledak sepenuhnya. Setelah badai berlalu, medan perang pertama berubah menjadi lubang hitam raksasa yang membentang bermil-mil dan menutup lubang di formasi penyegel alam. Setelah Nether Beast melontarkan badai emas, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan Wang Lin dan busurnya. Ketika kekuatan destruktif mulai menyebar, ia berubah menjadi biji sesawi dan menghilang. Raungan gemuruh terus keluar dari lubang hitam besar yang menutup celah antara alam dalam dan luar. Suara ini akan bertahan selama 10, ratus, ribu, puluhan ribu tahun berikutnya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pertempuran pertama berakhir dengan cara yang aneh. 1. Oke, saat menjelaskan skill ini untuk Nether Beast saya agak bingung. Saya pikir itu adalah sesuatu yang membuatnya tidak terlihat, tetapi kata-katanya ternyata agak langsung. Secara harfiah bisa berubah menjadi biji sesawi atau menurut saya menyusut hingga sekecil biji sesawi. Pusaran raksasa ini menyedot kabut khas Wang Lin dan menjadi pusaran kabut. Pertempuran ini merupakan pukulan besar bagi alam luar. Hal ini menyebabkan para penggarap alam luar yang hiruk-pikuk sadar merasa dunia luar telah menderita terlalu banyak dalam pertempuran ini. Untuk penggarap lebih dari keseluruhan suku mati. Tidak ada yang selamat dari orang-orang yang memasuki alam batin. Nenek moyang klan burung gereja api telah meninggal, Nan Zhao yang terhormat telah meninggal, dan bahkan penguasa istana hukum surga telah binasa. Lebih dari 100.000 garasi di alam batin. Seluruh sistem bintang kuno diliputi kesedihan. Kesedihan ini sangat kuat, dan perlahan berubah menjadi kemarahan, kemarahan karena balas dendam. Dipengaruhi oleh kemarahan ini, semakin banyak klan alam luar yang meminta agar perang dilanjutkan. Ketika seruan perang meningkat, Dewan Kedaulatan memberi perintah untuk mempersiapkan pertempuran kedua. Seluruh alam luar mulai bersiap. Mereka menunggu pertempuran kedua untuk membalas dendam. Beberapa monster tua yang telah berada dalam budidaya pintu tertutup selama puluhan ribu tahun, seperti yang dibicarakan oleh Dao Master Blue Dream, keluar dari budidaya pintu tertutup. Mereka menatap alam batin dengan niat membunuh. Nama penguasa alam tertutup Wang Lin telah diingat dengan kuat oleh alam luar. Mereka mengatupkan gigi karena kebencian. Wang Lin lah yang telah membunuh leluhur klan burung pipit api, membunuh yang terhormat Nan Zhao, membunuh avatar Grandmaster Yun Luo, dan menghancurkan pulau tempat dia berada, sehingga keberadaannya tidak diketahui. Orang inilah yang telah melepaskan racun laut dan binatang nyamuk yang menjadi mimpi buruk bagi para penggarap alam luar. Orang inilah yang telah membunuh banyak penggarap alam luar yang menghancurkan kepercayaan alam luar. Dia adalah penguasa alam tertutup, dia harus mati. Kemunculan Wang Lin didistribusikan oleh Dewan Kedaulatan dan sekarang diketahui oleh semua penggarap alam luar. Mereka juga telah memberikan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dengan membunuh. Para penggarap Cloud Sea telah menderita banyak korban dalam pertempuran ini, dengan hanya ribuan yang tersisa. Seluruh Cloud Sea sekarang hampir ditinggalkan karena pertempuran ini. Banyaknya kematian menyebabkan sebagian besar sekte di Laut Awan menjadi kosong. Yang tersisa adalah para petani yang lemah.
Ribuan penggarap Cloud Sea yang masih hidup menanggung beban mendidik para penggarap masa depan. Mereka mengumpulkan berbagai sekte dari sebelumnya untuk membentuk 10 sekte Laut Awan di masa depan. Untungnya, sekte dewa, sekte iblis, dan sekte hantu belum mengungkapkan terlalu banyak kekuatan mereka. Tapi mereka hampir tidak bisa mempertahankan situasi saat ini di Cloud Sea. Karena banyaknya keruntuhan yang disebabkan oleh pertempuran ini, seluruh Cloud Sea menjadi tidak stabil. Perpecahan spasial muncul di mana-mana, jadi sangat berbahaya untuk terbang melalui Cloud Sea. Sekte Iblis telah mengirimkan hampir 70% petani mereka untuk ditempatkan di lokasi pertempuran pertama. Tanpa formasi penyegel alam, sekarang menjadi gerbang menuju alam batin, meskipun area tersebut dipenuhi badai spasial. Sekte Hantu juga telah mengirimkan sejumlah besar persaingan untuk ditempatkan di sini. Adapun Sekte Dewa, di bawah kepemimpinan Mu Bingmei, mereka membentuk formasi yang kuat dan membentuk blokade untuk pertempuran kedua yang akan segera terjadi. Para penggarap sungai yang dipanggil meninggalkan sebagian dari kelompok mereka di sini di luar pusaran kabut, dengan wanita parubaya yang cantik sebagai pemimpinnya, dan menetap. Para penggarap Alheaven juga telah meninggalkan sebagian dari kelompok mereka. Sisanya kembali ke rumah untuk mempersiapkan pertempuran kedua. Sistem bintang kekosongan cemerlang yang tidak pernah muncul dalam pertempuran ini mengirimkan 10.000 pembudidaya setelah pertempuran berakhir. Mereka dipimpin oleh seorang wanita mengenakan gaun biru air dan duduk di luar kabut. Wanita ini sangat cantik tapi juga sangat dingin. Rasa dingin di matanya menyebabkan semua penggarap di sekitar pusaran merasa seperti sedang menghadapi gunung es. Dalam pertempuran pertama, Grandmaster Yun Luo dari alam luar mengejutkan Guru Hong San dan yang lainnya. Karena Grandmaster Yun Luo, pasukan alam batin menjadi sangat pasif selama pertempuran. Mereka bahkan tidak bisa menurunkan formasi. Kemampuan Grandmaster Yun Luo dalam mengerahkan pasukan dan meramal meninggalkan kesan mendalam pada Grandmaster Hong San dan yang lainnya. Jika penguasa alam tertutup tidak membunuh avatarnya, bahkan ketika bala bantuan sungai panggil dan seluruh langit datang, mereka akan menderita banyak korban. Sedikit sekali perang besar yang terjadi di alam batin. Puluhan ribu tahun berlalu, perlahan-lahan mereka kehilangan pengalaman dalam pertempuran semacam ini. Pertempuran ini adalah sebuah pelajaran, tetapi pada saat yang sama, hal ini membuat Guru Hong San dan rekan-rekannya memahami bahwa meskipun seseorang memiliki tingkat komputasi yang tinggi, pasukan tanpa pemimpin hanyalah segenggam pasir. Wanita dengan gaun biru air dibawa ke sini oleh Master South Cloud dari sistem Brilliant Void Star. Dia bukan hanya pemimpin para penggarap Brilliant Void, tetapi juga panglima tertinggi dari semua penggarap alam batin di sini. Setelah pertempuran ini, nama penguasa alam tertutup Wang Lin telah menyebar ke seluruh alam batin. Hampir seluruh wilayah alam dalam mengetahui manfaat penguasa alam tertutup dalam pertempuran ini. Membunuh leluhur langkah ketiga klan burung pipit api, membunuh penggarap langkah ketiga alam luar yang terhormat Nanzhao, membunuh panglima tertinggi alam luar, Grandmaster Yun Luo. Dengan kapaknya, dia telah menghentikan pasukan penyerang ketiga dari alam luar dan menyebabkan puluhan ribu penggarap alam luar tidak berani mengambil setengah langkah ke alam dalam. Dengan kekuatan satu orang, dia telah menghentikan para penggarap alam luar untuk melarikan diri dari alam dalam. Berbagai cerita ini memberi para penggarap alam batin rasa percaya diri dan rasa hormat yang tinggi. Mereka ingat nama, Wang Lin, mereka ingat gelar, penguasa alam tertutup. Prestise Wang Lin meningkat pesat di alam batin dan menekan prestise Master Hong San dan rekan-rekannya. Ia menjadi pemimpin spiritual alam batin. Di akhir pertempuran, penguasa alam tertutup Wang Lin melepaskan Nether Beast miliknya dan membasmi kekuatan penyerang terakhir. Pusaran kabut adalah sesuatu yang dia bawa keluar. Siapapun yang tidak percaya hal ini akan teringat ketika mereka tiba di lautan awan dan melihat ekosistem kabut. Kemudian rasa hiruk-pikuk perlahan muncul jauh di dalam hati mereka. Hampir semua pembudidaya yang ditempatkan di luar kabut diam-diam menyaksikan hutan belantara yang mengejutkan hati dan pikiran mereka. Setelah sekian lama, mereka akan membungkuk hormat lalu pergi. Jika masih ada yang tidak percaya, perkataannya tidak akan terdengar oleh para penggarap laut awan, terutama ribuan penggarap yang selamat dari pertempuran. Masing-masing dari mereka sangat fanatik dalam hal Wang Lin.
Mereka tidak akan membiarkan rasa tidak hormat terhadapnya. Bagi mereka, penguasa alam tertutup Wang Lin adalah kemuliaan mereka. Bahkan jika teman baik dari sistem bintang lain mengatakan sesuatu yang tidak sopan, mereka akan segera menyerang teman itu. Nama Wang Lin menjadi legenda di alam batin. Namun, legenda ini telah hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Hongshan dan yang lainnya bekerja sama membaca mantra untuk menemukan Wang Lin, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Nether Beast yang telah berubah menjadi benih sepertinya telah mengalami sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang dapat dipasang. Namun, para penggarap Laut Awan percaya bahwa penguasa alam tertutup masih hidup. Tuan Lufu percaya bahwa penguasa alam tertutup masih hidup. Si Zifeng dari Alheaven dan Si Eking dari planet Lingdong percaya bahwa guru mereka masih hidup. Sengong Hu dan Zhang Konglei juga mempercayai hal ini. Tanda budak Lingdong dan Zhou Jin yang terhormat belum memudar, dan banyaknya nyamuk beracun di sistem bintang Laut Awan membuat banyak orang percaya bahwa penguasa alam tertutup masih hidup. Mu Bingmei, yang telah menjadi Master Sekte Dewa Sekte karena satu baris dari Wang Lin, meneteskan air mata, tapi dia sangat yakin Wang Lin masih hidup. Dalam kesedihannya, si Tunan berhenti mengenang alam surgawi hujan dan diam-diam pergi minum. Dia minum terlalu banyak dan tertawa sambil melihat ke langit. Namun, saat dia tertawa, air mata mengalir tak terkendali. Dia minum selama 3 hari, dia tertawa selama 3 hari, dan dia menangis selama 3 hari. Kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan alam surgawi hujan. Dia akan menemukan saudaranya. Ketika dia pergi, Zhou berlinang air mata. Melalui permintaannya yang teguh, dia pergi bersama si Tunan. Kepala Besar dan Lei Ji pergi 2 hari setelah si Tunan pergi. Mereka akan mencari tuan mereka. Orang pertama yang meninggalkan alam surgawi hujan bukanlah si Tunan melainkan 13. Ketika dia mendengar tentang masalah, dia pergi tanpa ragu dengan patung Wang Lin. Banyak orang mencari penguasa alam tertutup Wang Lin, tetapi tidak peduli seberapa sering mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan satupun petunjuk No. VE-LB-1N. Di mana kamu? Si Tunan dan Zhou melihat ke sistem bintang yang luas. Di mana kamu? Di sistem bintang seluruh langit, si Zifeng, si Eking, dan rekan-rekannya diam-diam memandangi langit berbintang. Di Sekte Dewa, setelah menyelesaikan beberapa masalah sepele, Mu Bingmei yang sangat lelah meminum sup obat. Dia diam-diam melihat ke langit di luar paviliun dan menyelimuti dirinya sendiri, di mana kamu? Di luar pusaran kabut di lautan awan, seorang wanita berbaju biru memandangi ekosistem kabut, dan setelah sekian lama, dia menghela napas. Kamu tidak tahu siapa aku. Di mana kamu? 13 diam-diam melintasi bintang-bintang. Dia memiliki ekspresi penuh tekad saat dia mencari henti, mengandalkan koneksi samar dan aura dari patung itu. Binatang nyamuk juga mencari Wang Lin. Jumlah mereka banyak, dan dengan lautan racun yang menyatu ke dalamnya, mereka mendapatkan racun yang kuat. Mereka tidak menyerang manapun, namun kawanan itu melolong saat mereka mencari. Desisan sedih mereka seperti anak kecil yang baru saja kehilangan orang tuanya. Setiap pembudidaya yang melihat kelompok nyamuk ini akan berhenti dan membungkuk ke arah mereka. Di Brilliant Void Star System, atau Lion Star System, terdapat area kacau yang memenuhi pecahan batu di wilayah paling utara. Saat ini, ada bongkahan kerikil seukuran kepalan tangan yang mengambang di sana. Penutup kerikil ini menutupi lubang-lubang yang terhubung ke bagian dalam. Nether Beast yang telah berubah menjadi benih bersembunyi di sini. Ia ketakutan oleh badai yang merusak dan kehilangan akal sehatnya. Dengan kepribadiannya, ia bersiap bersembunyi di sini sampai mati. Dunia luar terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Ada langit dan bintang di dunia aneh di Nether Beast, tapi tidak ada kehidupan. Lebih tepatnya, sedikit sangat nyawa. Sebelum Wang Lin, hanya ada satu orang lagi. Kultivator malang itulah yang ditakuti oleh Nether Beast 2 kali dan mengira dunia di dalam Nether Beast adalah dunia nyata di luar. Ada planet budidaya yang setengah runtuh di dalam Nether Beast. Planet ini tidak lagi bulat, tidak ada tumbuhan di atasnya, dan sunyi senyap. Seorang yang kuat dengan pakaian rusak memenuhi rambut wajah berjongkok di sana dan menatap tubuh di tanah. Aneh, apakah orang ini belum mati? Beberapa hari yang lalu, sebelum saya pergi, dia tidak sebesar ini,
dan setelah pergi selama beberapa hari, dia tumbuh cukup besar. Dari kelihatannya, butuh beberapa tahun untuk tumbuh sepenuhnya. Yah, sepertinya ada ringkasan dengan darahku. Kultivator bermata tumpul itu menyentuh dagunya saat dia berjalan mengitari mayat itu beberapa kali dan menendangnya, sedikit. Sial, kamu berani berpura-pura mati di hadapan raja ini. Kultivator itu meleotot dan menendang tubuh itu. Melihat tidak ada jawaban, dia segera melakukan beberapa tendangan lagi. Akhirnya, dia terkikik dan melompat ke atas tubuh itu. Setelah melompatinya selama 1 jam, dia merasa puas dan berbaring di tanah, menatap langit dengan komputer. Dia telah mencari tempat ini selama bertahun-tahun, tapi dia belum melihat orang kedua. Dia masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, dia juga terbaring di sini, menatap langit dengan bingung. Dia telah memohon kepada surga untuk memberi sesama tetangga untuk diajak bermain. Dia memikirkan hal ini hampir setiap hari, tapi kali ini berbeda. Saat dia memikirkan hal ini, matanya melebar dan ada kilatan cahaya di langit berbintang. Dia melihat sesuatu jatuh dari langit dan mendarat di sisi lain planet ini. Dia terkejut selama 4 atau 5 hari sebelum bereaksi. Dia kemudian menggali menuju sisi planet lain ini dengan gembira. Dia telah menemukan mayat yang rusak di sana dan membawanya kembali ke sini. Akhirnya ada yang menemaniku. Meski sudah mati, bagaimana? Mungkin mayat bisa tumbuh lagi. Oh, mungkin ada yang tahu. Kataku, hari ini akan turun hujan. Little Red, bawakan rain shelter jade. Aku melihatnya terakhir kali aku mabuk, katamu. Kalau begitu, mintalah lagi pada keluarga Li. Sial, jika mereka tidak mau memberikannya, beritahu mereka bahwa raja ini akan meminta kakakku untuk mencurinya besok. Mungkin itu masalahnya. Mungkin perak yang bisa digunakan tidak cukup. Bagaimana jika jumlahnya tidak cukup? Gui kecil, cari kakakku dan suruh dia memberiku beberapa. Jika dia tidak memberikannya, katakan padanya bahwa besok raja ini akan membiarkan. Aku sendiri yang akan mencurinya. Kultivator itu bahkan tidak tahu apa yang dia gumamkan. Fenomena ini bermula saat ia terjebak di alam 7 warna. Jika bukan karena gumaman acak ini, dia pasti sudah gila. Setelah singgah lama, dia menghela nafas panjang dan melihat mayat itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi garang. Kamu berani menakuti raja ini. Mari kita lihat bagaimana raja ini akan meninggalkanmu. Dia meraung. Saat dia meraung, dia melompat ke udara dan tangannya membentuk segel, menciptakan sejumlah mantra besar yang diluncurkan ke tubuh. Bumi bergemuruh untuk waktu yang lama, dan sebelum guncangan itu berhenti, bertenaga gila ini menggunakan lebih banyak mantra. Pengeboman berlanjut selama beberapa hari berturut-turut. Jika transmisi langkah ketiga melihat mantra yang digunakan orang gila ini, mereka akan ketakutan. Little Pink, ambil tindakanku. Orang gila itu mengangkat tangannya. Dunia bergemuruh dan kemudian sebuah telapak tangan raksasa muncul. Namun, telapak tangan tersebut sepertinya kurang bertenaga dan langsung roboh saat menyentuh tubuh. Namun, telapak tangan itu dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan. Ini adalah cetakan semangat perang yang paling autentik. Itu seperti cetakan roh perang penguasa alam tertutup yang ditinggalkan di Sekte Dewa, tapi yang digunakan oleh orang gila ini bahkan lebih asli. Perak kecil, lihat bagaimana raja ini memukulmu. Raung orang gila itu, lalu dia menunjuk ke langit. Seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi kanopi dan pilar raksasa yang menopang langit muncul. Itu adalah payung raksasa, payung pembakaran alam, bakar untuk raja ini. Orang gila itu mengatur posisi tangan dan payungnya mengecil hingga dia bisa memegangnya di tangan dokumen tersebut. Dia menyodok tubuhnya ke tanah dengan payung itu, tetapi meskipun payungnya kuat, nyatanya payung itu tidak berdaya. Saat menyentuh mayat itu, ia segera menghilang. Patua Li Guang, ambillah panah orang itu. Menman itu tersenyum dan mengangkat tangannya seolah sedang memegang busur. Tidak ada busur di tangannya, tetapi sebuah anak panah tiba-tiba muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Gadis kecil 7 warna, suamimu telah diusir oleh kakakku. Menurutku, sebaiknya kamu ikuti raja ini. Soalnya, aku juga bisa menggunakan mantra 7 warna. Orang gila itu mengangkat tangan dan terjadi kilatan cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna berubah menjadi roda mantra yang terbang ke depan. Waktu perlahan berlalu.
Orang gila itu terus-menerus dan menggunakan mantra dalam jumlah besar yang belum pernah muncul di alam dalam atau luar. Baru beberapa hari kemudian orang gila itu perlahan berhenti. Dia terengah-engah dan menunjukkan ekspresi kepuasan. Tidak buruk, tidak buruk. Mantra raja ini menjadi lebih kuat, lumayan. Sekarang saatnya melatih kekuatanku. Dia berdiri dan berjalan menuju mayat itu. Ada busur di tangan mayat itu. Busur itu dipegang erat oleh mayat itu, namun talinya putus. Itu melekat pada busur di satu ujung dan ujung lainnya menyatu dengan daging mayat. Orang gila itu menggosok tangannya dan meraih busurnya. Wajahnya memerah karena dia lelah menarik busur itu. Tubuhnya melompat dan dia terus mengaum. Sial, orang terkutuk dari bangsa kuno ini memegang busur Li Guang. Bahkan ketika mati, dia masih sangat kuat. Apa yang baru saja aku katakan? Bangsa kuno, busur Li Guang. Orang gila itu terkejut sesaat dan mengendurkan tangannya. Dia kemudian berpikir lama. Dia memandangi mayat itu dan menenangkannya, berkata, bangsa kuno, rasanya sangat familiar. Aku merasakan banyak kebencian. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa memikirkan apapun. Dia menggaruk kepalanya dan menghela napas sambil menatap tubuh di depannya. Dia kemudian menggigit jari tangan dan meletakkannya di mulut mayat. Minumlah lebih banyak agar tubuhmu cepat tumbuh kembali sehingga kamu bisa bermain denganku. Dia tidak hanya memberi makan tubuh ini selama 1 atau 2 hari. Sejak dia menemukan mayatnya, kapanpun dia ingat, dia akan memberi makan sebagian darahnya pada tubuh itu. Darah raja ini sangat berharga. Gadis kecil dari keluarga Li itu memohon padaku selama bertahun-tahun sebelum aku memberinya setetes. Dan ada juga siapa itu? Little Red, siapa itu? Oh, orang suci sekte itulah yang diculik oleh orang itu. Jika bukan karena menurutku dia tertidur, raja ini tidak akan memberikannya. 1 tetes darah raja ini lebih berharga dari Dao Sage. Sayangnya, tidak ada makanan untuk dimakan. Little Red, pergilah ke keluarga Cimu untuk membelikanku buah. Buah yang ditanam keluarga mereka hanya tumbuh sekali setiap 100.000 tahun. Buah impian, bawakan itu padaku. Jika mereka tidak memberikannya, beritahu mereka bahwa raja ini akan meminta kakakku mencurinya untukku besok. Saat orang gila itu mencengkeram dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa mayat yang pulih dengan cepat tiba-tiba melambat setelah menyerap darahnya. Pemulihannya tidak hanya berhenti, namun malah pulih, membuat cederanya semakin parah. Ada kekuatan yang menolak darah ini dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka tidak bisa hidup bersama. Namun, selama penolakan ini, ada sedikit perpaduan. Mayat ini adalah Wang Lin. Dari orang gila darah itu sama sekali tidak bisa menyatu dengan kekuatan Orde Kuno di dalam dirinya. Keduanya berlangsung satu sama lain seperti orang gila, seolah-olah mereka sedang dalam perjuangan hidup dan mati. Kehancuran timbal balik ini menyebabkan tubuh Wang Lin mengalami perubahan yang aneh. Perubahan ini sepertinya mengubah garis keturunannya. Perubahan dari makhluk fana menjadi makhluk surga sejati. Busur Li Guang tidak mengenali pemilik lain sejak pemiliknya meninggal, dan bahkan hantu tua Zan pun tidak berpikir ada orang yang akan dikenal sebagai pemiliknya. Saat perubahan ini terjadi pada diri Wang Lin, perubahan yang mengejutkan juga terjadi pada busur Li Guang. Jika hantu tua Zan melihat ini secara pribadi, bahkan dia akan merasa tidak percaya. Tali busur putus yang tumbuh di tubuh Wang Lin perlahan menyatu dengan garis keturunan baru Wang Lin. Kekuatan garis keturunan Wang Lin perlahan meresap ke seluruh haluan. Busur itu mengeluarkan sorakan kegembiraan yang hanya bisa didengar oleh Wang Lin. Ini sungguh seruan kegembiraan karena menemukan tuan lain setelah tuan pertama meninggal bertahun-tahun yang lalu. Busur itu merasa bahwa perubahan garis keturunan Wang Lin 100 kali lebih murni dari tuan sebelumnya, seperti perbedaan antara air dan anggur. Orang gila itu menatap ke langit dengan bingung dan terus melekat pada dirinya sendiri. Hujan, merah kecil, kemarilah dan gosok bahu tuanmu. Beritahu kakakku bahwa anak ini lelah dan tidak akan terjaga. Saya akan keluar untuk bermain. Katakan padanya agar tidak datang mencariku. Setelah saya cukup bermain, saya akan kembali. Jika dia berani menemukanku seperti dulu, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya. Setiap kali kekuatan dewa kuno Wang Lin mencapai saat kritis penyembuhan, itu dihalangi oleh darah dari orang gila ini.
Hal ini membuat luka Wang Lin semakin parah dan tubuhnya seperti lautan yang mengamuk. Rasa sakit yang hebat ini cukup membuat seseorang marah. Jika Wang Lin tidak pingsan, itu tidak akan terlalu buruk, tapi Wang Lin sudah sadar sejak lama. Namun, ketika dia terbangun, tubuhnya dipenuhi darah orang gila ini. Ini dipenuhi dengan kekuatan darah yang sangat murni. Wang Lin belum pernah melihat kekuatan seperti ini seumur hidupnya. Hanya mantra No Celestial yang dia lihat ketika dia duduk di singgasana di makam Orde Kuno yang bisa menandingi kekuatan. Namun, kekuatan ini tidak dapat digunakan oleh Wang Lin. Itu tersembunyi di dalam darah Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat ia bertarung dengan kekuatan Dewa Kuno, ia menyatu dengan tulang dan darah Wang Lin. Tulang adalah sumber terciptanya darah. Darah orang gila itu terus memasuki sumsum tulang Wang Lin dan mengubah garis keturunannya. Garis keturunan seseorang ada di sumsum tulang. Mengubah sumsum tulang berarti mengubah garis keturunan seseorang. Jika berhasil, darah yang mengalir melalui Wang Lin akan seperti darah orang gila, mulia dan murni. Wang Lin bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan dari rasa kebangsawanan ini, itu cukup untuk menggoyahkan pikiran seseorang. Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa ketika darah mengalir ke tubuhnya, jiwa aslinya bergetar seolah-olah darah ini adalah keberadaan mulia yang tak terbayangkan. Eksistensi yang berada di puncak para penggarap. Seiring berjalannya waktu dan darah murni ini mengalir ke seluruh tubuh Wang Lin, tubuhnya akan mengalami metamorfosis seperti manusia fana menjadi makhluk surgawi. Wang Lin yang sadar sangat ketakutan dengan darah ini, tapi dia juga melihat semua mantra yang digunakan orang gila itu padanya. Seolah-olah jutaan sambaran petir meledak dalam ingatannya dan dia tidak dapat pulih pada waktu yang lama. Gumaman orang gila itu menyebabkan gelombang mengerikan muncul di benak Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak bisa memikirkan hal ini secara detail karena rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Rasa sakit yang dia rasakan beberapa kali sekarang lebih kuat dibandingkan saat dia menghadapi ujian Orde Kuno. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan membuka matanya pun tidak. Jiwa asalnya tidak terkunci oleh darah, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, selama rasa sakit yang luar biasa ini, ada sorakan yang datang dari haluan. Sorakan ini memberikan rasa hangat yang meringankan rasa sakit Wang Lin. Dia merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah busur di tangannya telah menyatu dengannya dan menjadi bagian dari darahnya. Dia juga melihat bahwa busur yang tidak pernah mengenali pemiliknya tidak mengenalinya tetapi garis keturunannya perlahan berubah. Seolah-olah hanya dengan garis keturunan ini ia akan mengenali seseorang sebagai pemiliknya. Darah raja ini sangat. Aku ingat ada seorang penyihir kecil bernama Fei Fei yang meminjam sesuatu dariku. Orang gila itu menelepon pada dirinya sendiri sambil duduk di samping Wang Lin, kebingungan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, dia mengocok dan mengeluarkan penjepit dari mulut Wang Lin. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri, dan setelah menjilatnya, dia menunjukkan ekspresi mabuk. Bahkan raja ini menikmati darah raja ini. Namun, saya tidak bisa sembarangan memberikannya. Kakakku bilang, setetes darah ini saja bisa. Apa fungsinya? Si merah kecil, kemana kamu pergi? Raja ini telah berada di sini selama bertahun-tahun dan Anda masih belum menemukan raja ini. Tunggu saja, begitu raja ini pulang, raja ini akan memakanmu. Ketika orang gila itu memeluk dirinya sendiri, dia tampak menjadi marah. Dia bangkit dan berjalan mengelilingi Wang Lin beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Rupanya ada kemarahan dalam dirinya. Ketika dia melihat bagaimana Wang Lin masih belum pulih dan kembali ke keadaan ketika dia berada, dia menjadi lebih marah. Kenapa menumbuhkan tubuh begitu sulit? Apakah itu sulit? Jika raja ini ada di negaramu, aku pasti sudah pulih. Sudah berapa tahun? Kenapa kamu harus sebodoh itu? Orang gila itu menjadi semakin marah ketika dia berbicara. Setelah ditendang sebentar, wajahnya menjadi semakin marah dan dia mulai melompat ke tubuh Wang Lin. Dia terus melompat dan berteriak seperti orang gila. Kakakku mengatakan bahwa darah keluargaku dapat menyembuhkan semua luka di dunia. Raja ini telah memberikan begitu banyak, tapi tubuhmu masih belum pulih. Kamu. Menman itu melompat ke samping dan menatap Wang Lin. Mulutnya tidak pernah berhenti berbicara. Raja ini menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan berhasil. Tunggu saja,
Gumam orang gila itu sambil mengangkat tangan dan memukul dadanya. Saat dia memukul dadanya, tanda aneh muncul di dadanya. Tubuh orang gila itu gemetar dan wajahnya memerah. Dia kemudian batuk seteguk darah yang mendarat di tubuh Wang Lin. Raja ini punya banyak darah. Cepat pulihkan tubuhmu untuk bermain dengan raja ini. Seteguk darah itu tidak bisa dibandingkan dengan tetesan darah dari leher. Itu seperti perbedaan antara sungai kecil dan sungai besar, ini berwarna emas darah dan penuh dengan energi murni. Saat mendarat di tubuh Wang Lin gemetar. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka untuk segera menyerap darah tersebut. Dalam sekejap, seluruh darah terserap bersih. Sejumlah besar darah masuk ke tubuhnya dan berubah menjadi badai. Itu mengakhiri dimulainya kekuatan Dewa Kuno Wang Lin, dan beberapa di antaranya langsung menyatu dengan sumsum tulangnya, memulai metamorfosisnya. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah orang gila itu menjadi pucat dan dia terengah-engah. Dia menatap Wang Lin, tapi kemarahan di matanya menjadi lebih kuat. Masih tidak berpengaruh. Kamu menunggu raja ini istirahat, tunggu saja. Orang gila itu duduk sambil dipenuhi amarah. Dia tidak duduk untuk memegangnya tetapi hanya duduk di sana. Lalu dia tiba-tiba bangkit dan berdiri di depan Wang Lin. Sial, jika raja ini tidak memberikan darahku secara sukarela, bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh darahku, tidak ada gunanya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak dapat menumbuhkan kembali tubuh Anda. Orang gila itu meraung, dan tangan membayangkan mengenai dadanya sekali lagi. Kali ini dia memukul dirinya sendiri 3 kali. Seteguk darah keluar, lalu wajah orang gila itu menjadi pucat dan dia mundur 2 langkah. Kemudian dia batuk seteguk darah kedua, dan setelahnya muncul seteguk darah ketiga. 3 suap darah berubah menjadi hujan darah yang menimpa Wang Lin. Sialan, mata orang gila itu bermata merah, dan meskipun kakak laki-lakinya ada di sini, dia tidak akan bisa berhenti. Dia meraung, menggigit ujung lidahnya, dan meludahkan panah darah ke Wang Lin. Ini adalah inti darah kehidupannya, yang jauh lebih berharga daripada darah biasa. Kemudian matanya berputar dan dia terjatuh, pingsan karena kehilangan banyak darah. Sebelum pingsan, dia masih terjebak pada dirinya sendiri. Darah raja ini sangat berharga. Kali ini, sepertinya aku berlebihan. Sangat membuat pusing. Little Red, datang dan pijat tuan ini. Tubuh Wang Lin berlumuran darah. Darah ini sepertinya hidup. Ketika benda itu mendarat di tubuhnya, benda itu mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Banyaknya darah, terutama darah esensi kehidupan, menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan muncul di dalam tubuh Wang Lin. Kekuatan Orde Kuno Wang Lin runtuh dan ditekan, tetapi kekuatan itu tidak menyatu dalam skala besar. Meski begitu, karena kekuatan Orde Kuno ditekan, darah yang telah dituangkan ke dalam tubuhnya langsung masuk ke tulangnya dan menyatu dengan sumsum tulangnya. Penggabungan ini tidak hanya terjadi di area kecil seperti sebelumnya, namun langsung menyatu. Tubuh Wang Lin bergetar dan sejumlah besar titik merah muncul di sekujur tubuhnya, nya sendiri dalam jumlah darah besar sedang dipindahkan. Saat darah menyatu dengan sumsum tulangnya, terciptalah darah baru. Saat darah baru lahir, aura mulia muncul dari tubuh Wang Lin. Aura mulia ini seperti milik penguasa dunia, bahkan dunia sendiri harus tunduk padanya. Api 9 warna di mata kirinya menyala terang dan samar-samar terlihat melalui kelopak mata. Namun, saat terbakar, aura mulia dari sumsum tulangnya menyebabkan api 9 warna itu runtuh menjadi api yang tak terhitung banyaknya, namun semuanya segera menyatu kembali. Api emas tiba-tiba muncul. Api emas ini berisi dao surga, tapi itu bukan api dao. Dengan munculnya api emas, guntur di mata kanan Wang Lin bergemuruh. Aura dari darah menyebabkan guntur runtuh, dan 9 guntur yang menyertainya juga runtuh. Saat guntur dan guntur yang menyertainya runtuh, sambaran guntur emas muncul di mata kanan Wang Lin yang tertutup. Emas, semuanya emas. Namun, emas ini tidak terlalu dalam, sangat ringan. Namun, itu masih cukup membuat takut siapapun yang mengetahui rahasia warna emas ini. Emas, warna surgawi. Surgawi sejati. Api emas muncul di mata kirinya dan guntur emas melintasi di mata lokasi. Jika Wang Lin membuka matanya, semua orang yang melihat matanya akan terkejut. Mereka akan merasakan tekanan yang tak terlukiskan muncul dari mata Wang Lin. Meskipun esensi guntur Wang Lin telah mencapai penyelesaian,
itu masih belum lengkap. Namun, dengan kekuatan darah barunya, ketidaksempurnaan itu lenyap dan gunturnya tiba-tiba menjadi guntur surgawi. Guntur surga yang nyata. Api emas di mata kirinya hanya berada pada kondisi halus dan masih jauh dari api Dao. Namun, saat kekuatan dari darah barunya mengalir masuk, api itu tiba-tiba berevolusi menjadi api ethereal melebihi api lainnya. Api surga yang nyata. Hanya api surgawi dan guntur sudah cukup bagi Wang Lin untuk membunuh termasuk Nirvana Void tahap awal. Bahkan para penggarap Nirvana Void tahap menengah tidak akan bertahan terlalu lama sebelum mereka juga mati. Bahkan para penggarap Nirvana Void tahap akhir akan terguncang oleh api dan guntur surga ini dan akan memilih untuk mundur. Ketika darah baru yang diciptakan oleh sumsum tulang mengalir melalui tubuh Wang Lin, 3 esensi yang tersisa, hidup dan mati, karma, dan benar dan salah, perlahan mulai mencapai kesempurnaan. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk mencapai Grand Dao. Kemunculan orang gila itu seperti kekayaan besar yang sebanding dengan warisan yang diperolehnya di tanah dewa kuno. Itu sudah cukup untuk mengubah hidupnya. Keberuntungan besar ini masih belum berakhir. Pikiran Wang Lin jernih, tapi dia masih tidak bisa bergerak sama sekali. Dia diam-diam merasakan perubahan pada tubuhnya. Perasaan yang sangat berbeda ini membuatnya berspekulasi beberapa hal. Baru yang tercipta dari sumsum tulangnya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Itu adalah energi spiritual surgawi. Saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, jiwanya berubah dengan cepat. Apa yang Wang Lin tidak ketahui adalah bahwa di 4 alam surgawi, bahkan 4 kaisar surgawi, seperti King Lin, hanyalah manusia biasa dibandingkan dengan dia. Garis keturunan di dalam Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Namun, tubuhnya sangat istimewa, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tubuhnya adalah milik dewa kuno, warisan dari Orde Kuno. Namun, garis keturunannya telah diubah oleh orang gila itu menjadi garis keturunan surgawi. Hal semacam ini terlalu jarang terjadi. Dua kekuatan yang berlawanan terus saling membombardir. Meskipun kekuatan Orde Kuno ditekan, darah surgawi tidak dapat menghancurkannya. Akibatnya, tubuh Wang Lin menjadi tidak lengkap. Selama proses yang belum lengkap ini, tubuh bagian bawahnya dengan cepat pulih dan hancur. Jiwa asalnya juga sadar tetapi di penjara. Jika ini terus berlanjut, Wang Lin akan menjadi orang mati yang hidup, atau dia akan dimurnikan menjadi harta karun surgawi. Harta karun ini akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh Orde Kuno dan para dewa. Saat ini, dia harus membuat pilihan. Dia harus memilih antara warisan Orde Kuno sebelumnya dan menyerahkan kekayaan mengejutkan ini, atau kekayaan baru ini dan menyerahkan warisan Orde Kuno yang telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Bahkan jika Wang Lin ingin memilih, dia tidak bisa. Jiwa asalnya tidak dapat bergerak, karena telah terpisah dari tubuhnya sampai tingkat tertentu. Sial, aku lelah setengah mati. Pada saat ini, orang gila yang pingsan karena kehilangan banyak darah yang terbangun. Meskipun dia tampak lelah, dia dengan penuh semangat melihat Wang Lin. Setelah dilihat-lihat, kegembiraan di wajah orang gila itu memudar dan digantikan dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kurang ajar kau, kamu masih belum pulih. Darah orang tua ini, darah ini bisa ditukar dengan banyak hal. Banyak sekali darahnya, semua darah yang kuberian padamu cukup untuk mendapatkan cewek 7 warna itu. Jika kakakku tahu, dia akan jadi gila, Orang gila itu melompat dan meraih bahu Wang Lin. Mulailah mengejutkan Wang Lin seperti orang gila. Kembalikan darahku. Anda mengambil darah raja ini tetapi masih belum pulih. Kamu mencoba membuatku marah. You kecil, keluarkan orang ini dan potong kepalanya. Orang gila itu meraung, masih merasa marah. Dia menatap Wang Lin dan langsung menggigit bahu Wang Lin. Dia lalu menggeram seperti anjing gila. Raja ini akan menggigitmu sampai mati. Menggigitmu sampai mati. Setelah bermain-main sebentar, orang gila itu terengah-engah. Matanya merah dan ekspresi menjadi galak. Dia menatap Wang Lin dan mengizinkan gigitannya, lalu dia menutup mulutnya dan menimbulkan rasa sakit. Saya benci para penggarap bangsa kuno, tubuh mereka terlalu keras. Gigi raja ini membunuhku. Little Red, pergi ke keluarga Zhou untuk mengambil sesuatu, raja ini lupa. Cepat pergi. Jika mereka tidak mau memberikannya, beritahu mereka aku akan meminta kakakku untuk mencurinya besok.
Orang gila itu berjalan ke samping sambil memesan dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Dia kemudian berbalik untuk menatap Wang Lina dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi gila lagi. Aku hanya menolak untuk mempercayai ini. Tunggu, biarkan aku berpikir. Mata merah darah orang gila itu berkilat, dan setelah berpikir beberapa saat, dia masih tidak bisa memikirkan apapun. Merasa lebih kesal, dia membentak Wang Lin. Orang biasa tidak dapat memahami kemarahan orang gila. Semakin lama dia tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, dia menjadi semakin marah. Akhirnya, dia mengangkat tangannya, meraih lengan kirinya, dan melepaskannya dari tubuhnya. Tidak ada darah, dan lukanya sangat halus. Sambil memegang lengan kirinya, dia bahkan tidak melihatnya. Dia menatap Wang Lin dan mengucapkan beberapa kata yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Dia menunjuk tangan dan lengan kiri yang dia mendarat, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Pesan tangan bergerak semakin cepat dan getarannya menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, orang gila itu melompat dan mulai memarahi dan mengutuk Wang Lin. Kutukan ini berlangsung selama beberapa hari. Hanya ketika mulut orang gila itu kering barulah dia menjadi lelah dan berhenti. Dia meletakkan lengan kirinya kembali ke tubuhnya dan ada kilatan emas. Sebuah tanda bulat muncul di lukanya. Itu mengeluarkan aura kuno dan terlihat sangat rumit. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Rune ini memancarkan aura asal-usul dunia. Aneh dan misterius. Melihat tanda pada luka di lengan kirinya, orang gila itu terkejut. Segera, cahaya terang muncul di matanya. Itu dia, haha, itu dia. Orang gila itu menjilat dan menggosok tangan. Dia berlari dengan penuh semangat ke sisi Wang Lin. Menurutnya, mayat ini adalah mainannya. Dia harus mencari kesenangan untuk menghilangkan kebosanan. Namun, seseorang yang menjadi gila karena bermain-main akan sangat menakutkan. Bagaimana raja ini bisa melupakan 3 cetakan leluhur surgawi? Haha, 3 cetakan leluhur surgawi. Ya, itu dia. Orang gila itu merasakan darahnya mendidih. Dia memandang Wang Lin sambil terkikik. Namun, ada sedikit kebingungan di matanya. Sepertinya ada yang salah, sepertinya kakak laki-lakiku mengatakan bahwa meskipun aku mati, aku tidak bisa memberikan 3 cetakan leluhur surgawi kepada siapapun yang bukan dari klan surgaku. Dia bahkan memaksaku untuk bersumpah demi hal itu. Saya dapat memberikan sejumlah kecil darah kepada orang-orang, tetapi 3 cetakan leluhur surgawi tidak dapat diberikan kepada orang lain. Orang gila itu mulai ragu dan meremehkan Wang Lin. Sepertinya itu tidak benar. Mungkin kakak berkata bahwa 3 cetakan leluhur surgawi bisa diberikan kepada siapa saja. Yang mana? Orang gila itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk memukul kepalanya sendiri. Semakin dia mengetuk, dia menjadi semakin bingung. Raja ini harus mendengarkan kata kakakku. Gambarnya bisa diberikan kepada orang lain, betul, bisa diberikan seperti ini. Orang gila itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benar, bahkan Little Red mengatakan bahwa ingatanku sangat bagus dan tidak mungkin salah. Orang gila itu kembali bersemangat setelahnya pada dirinya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan kemudian dengan cepat membentuk beberapa segel. Seluruh planet budidaya bergetar dan tubuh orang gila itu juga bergetar hebat. Tanda bulat yang muncul pada luka di lengan kirinya secara bertahap muncul di antara mahkota. Langit dan bumi terbuka, nenek moyang turun. Cetakan ketiga tersebut membentuk maksiat bagi semua generasi. Cetakan pertama memanggil surga. Cetakan kedua memanggil Dao. Panggilan cetak ketiga. Apa yang dipanggilnya? Little Red, apa yang dipanggil pada cetakan ketiga? Orang gila itu membekukan dan mengkonsolidasikan kepalanya. Lupa, sialan, ingatan raja ini terlalu bagus, aku pasti akan mengingatnya. Gumamnya sambil tangan mencapai titik di antara kedua kelopak mata. Sebuah aura keluar, lalu kekuatan yang sangat kuat keluar dan memenuhi dunia di dalam Nether Beast. Sambil meraung, tangan kanan orang gila itu terulur dan seolah-olah menggali bekas di antara identitasnya sendiri. Dia kemudian menekannya di antara bintang dewa kuno Wang Lin. 3 cetakan leluhur surgawi, kekuatan tubuh abadi klan surgawi. Saat tangan kanan orang gila itu jatuh ke atas Wang Lin, kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari tubuh Wang Lin. Tubuhnya melesat ke arah kepalanya dan menamparkan dengan tangan kanan orang gila itu. Gemuruh menggelegar. Orang gila itu mengeluarkan seteguk darah dan terlempar ke penerbangan.
Ketika dia mendarat, dia merasa bingung dan bertanya, sepertinya aku ingat. Itu tidak bisa diajarkan, khususnya, tidak kepada 3 anggota klan Orde Kuno, karena itu akan menimbulkan banyak masalah. Hei, kenapa? Raja ini khawatir. Raja ini tidak mengajarkan apapun. Ingatan raja ini sangat bagus, dan saya jelas tidak mengajar. Memikirkan hal ini, mata berputar dan dia pingsan. Tubuh Wang Lin bergetar dan kelopak matanya bergetar dengan cepat. Pikirannya meraung, dia jelas merasakan gerakan orang gila itu. Saat orang gila itu menekan tangannya ke bawah, Wang Lin merasakan kekuatan Orde Kuno yang dia tekan muncul seolah-olah menjadi gila. Kamu orang gila. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat Wang Lin membuka matanya, tanda bulat muncul di antara kelopak mata. Tanda ini hampir sama dengan tanda yang dimiliki orang gila itu. Kemunculan tanda tersebut langsung membuat darah baru melonjak seolah mendidih. Awalnya, kekuatan darah dan kekuatan Orde Kuno telah mencapai keseimbangan. Meski darah memiliki keuntungan, darah tidak bisa menghancurkan kekuatan Orde Kuno. Namun, munculnya tanda-tanda ini memicu perang. Hal ini menyebabkan kekuatan garis keturunan Wang Lin tiba-tiba melonjak dan mencoba menghancurkan kekuatan Orde Kuno miliknya. Akibatnya, kekuatan Orde Kuno yang telah ditekan meledak dalam serangan balik yang mengamuk. Dan tubuh Wang Lin menjadi medan pertempuran hidup dan mati. Kekuatan garis keturunan adalah orang luar yang baru saja menyatu dengan Wang Lin, tidak seperti kekuatan Orde Kuno yang menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Pertarungan sengit antara keduanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Salah satu bintang di antara alis Wang Lin runtuh, dan gelombang kekuatan Orde Kuno memasuki tubuhnya dan tubuhnya dengan cepat pulih. Namun, saat tubuhnya pulih, tanda di antara mahkota tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin runtuh. Keruntuhan ini merupakan keruntuhan total. Lengan, kaki, seluruh tubuhnya, termasuk kepala dan jiwa aslinya, semuanya roboh. Namun, sebelum daging dan darahnya tersebar jauh, energi spiritual surgawi yang sangat murni dengan cepat terkondensasi menjadi sosok buram. Sosok buram ini adalah jiwa asal. Namun, ini bukanlah asal mula jiwa surgawi. Setelah asal mula surgawi muncul, semua daging dan darah yang berserakan segera berkumpul membentuk satu tubuh. Tubuh ini sangat halus dan mengeluarkan energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya. Itu juga mengeluarkan aura yang kuat. Namun, saat tubuh ini muncul, ia bergetar dan roboh lagi bersama dengan bintang lain di antara alis Wang Lin. Benda angkasa itu runtuh, dan ketika darah dan dagingnya berceceran, gelombang energi Orde Kuno yang kuat muncul. Daging dan darah dengan cepat berkumpul dan dewa kuno setinggi 10.000 kaki tiba-tiba muncul. Namun, sebelum tubuh dewa kuno muncul lama, ia runtuh sekali lagi. Wang Lin menderita sakit yang tak terbayangkan. Kekuatan Orde Kunonya berada di sisi yang lebih lemah, jadi ia harus bergantung pada menjaga bintang-bintangnya. Dia tidak lagi punya pilihan, kekuatan dewa kuno di dalam dirinya akan berubah menjadi badai yang akan menghancurkan segalanya. Dia merasa ketika tiba saatnya, dia pasti akan mati. Dia harus menjaga keseimbangan dan menyatukannya. Jika tidak, kekayaan ini akan menjadi bencana hidup atau mati. Bintang ketujuh runtuh dan pengobatan langit ketujuh terjadi. Sekarang ketujuh bintang telah hancur, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Setiap bintang yang hancur menyebabkan kekuatan Orde Kuno di dalam tubuhnya meningkat pesat. Setelah 7 bintang pecah, kekuatan Orde Kuno di dalam Wang Lin sangat mengejutkan. Tepat pada saat ini, siklus ke-8 dimulai. Yang dihancurkan Wang Lin adalah ekosistem yang belum terbentuk menjadi bintang. Gemuruh menggelegar dan tubuhnya dengan cepat berubah antara Orde Kuno dan surga sampai ke akhir. Setelah 80 tahun, Wang Lin akan menghadapi kenyataan bahwa dia tidak punya bintang lagi untuk dihancurkan. Tubuh dewa kunonya tiba-tiba meledak, dan ketika daging dan darahnya berceceran, energi spiritual surga muncul sekali lagi untuk membentuk benda angkasa yang telah runtuh beberapa kali. Benda langit abadi. Tubuh abadi ini berasal dari tubuh leluhur surgawi. Karena tanda itulah Wang Lin memiliki tubuh abadi ini. Tanda di antara penanda berkilat dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Sumsum tulangnya menghasilkan lebih banyak darah yang tersebar ke seluruh tubuh, sepertinya benda angkasa itu akan sepenuhnya menekan tubuh dewa kunonya. Namun, semua ini masih jauh dari selesai.
Jika Wang Lin hanyalah dewa kuno sebelum dia mendapatkan warisan Orde Kuno, maka, pada saat terakhir, dia akan kehilangan warisan dewa kunonya, menjadi dewa sejati, dan kemudian mati karena tubuhnya meledak. Namun, warisan dewa kuno ini adalah milik dewa kerajaan kuno. Dan itu juga merupakan warisan Orde Kuno. Tanda itu tidak hanya mengubah garis keturunannya tetapi juga memicu warisan Orde Kuno di tubuhnya. Seperti yang dikatakan orang gila itu, tanda ini tidak bisa diberikan kepada orang luar dan pastinya tidak bisa diberikan kepada 3 klan dari bangsa kuno. Raungan keluar dari mulut Wang Lin dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benda langitnya. Pada saat yang sama, kekuatan Orde Kuno di dalam dirinya melonjak. Meskipun tidak ada bintang yang tersisa untuk dihancurkan, pemutaran ini tampaknya menyebabkan perdamaian kedua Wang Lin tiba-tiba lebih awal. Uji coba kedua yang tiba lebih awal sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan Orde Kuno di dalam Wang Lin ketika dihadapkan pada kemungkinan terlempar. Ada 2 keinginan samar di dalam tubuh Wang Lin, 1 Orde Kuno dan 1 surga. Benturan kedua keinginan ini adalah penyebab semua kekayaan dan bahaya Wang Lin. Munculnya awal percobaan kedua menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benda angkasa, kemudian benda tersebut meledak. Kekuatan ledakannya diluncurkan dengan kekuatan percobaan kedua. Kedua kekuatan itu dengan panik menghancurkan satu sama lain, ingin saling berkepanjangan. Pada saat ini, seolah-olah segalanya, termasuk jiwa asal Wang Lin, akan dihancurkan. Menggetarkan sekali, seluruh tubuh Wang Lin mulai hancur. Daging dan darah dewa kunonya memasuki planet ini, menyebabkan tanah bergetar. Gelombang riak tak kasat mata menyebar. Riak-riak ini menyebabkan seluruh gunung runtuh, membuat seluruh benua menjadi datar seperti cermin. Benda langitnya runtuh dan melesat ke langit dengan jiwanya yang hancur. Langit tampak terpisah dari dunia di dalam Nether Beast, dan setelah menggantikan segalanya, langit menjadi emas. Langit dan bumi telah berubah. Langit keemasan dan bumi hitam. Ini seperti sesuatu yang keluar dari mitos, tapi itu muncul sekarang juga. Orang gila itu telah terbangun dan terbaring di sana, menyaksikan semua ini. Dia mengusap matanya dan bertanya, apakah mata raja ini menjadi buruk? Langit keemasan dan bumi hitam. Bukankah ini tanda pertama turunnya leluhur-leluhur yang dibicarakan kakakku? Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari bumi. Seluruh bumi bergetar seolah-olah ada kekuatan yang meletus. Orang gila itu melihat bayangan hitam raksasa muncul dari dalam tanah. Itu seperti gunung, dan melesat ke langit. Bayangan raksasa itu setinggi langit, itu adalah dewa kuno. Itu tampak tetap seperti Wang Lin. 7 bintangnya berputar dengan cepat dan dia menutup tinju raksasanya ke langit. Pada saat ini, cahaya keemasan membuat langit tampak seperti lautan emas, dan sesosok emas keluar darinya. Sosok emas ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan memancarkan aura keagungan. Dia dengan dingin menatap dewa kuno yang melakukan dan membayangkan lengan bajunya, menimbulkan riak emas yang tak ada habisnya. Dari jauh, tampak seolah-olah orang di langit, mengenakan jubah emas yang sangat besar, tapi jubah ini seluruh langit. Orang ini juga mirip Wang Lin. Tanda bulat itu memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya, dan dengan tangan lambaian, dia menyerang dewa kuno. Kedua Wang Lin mendekat dalam sekejap seolah-olah mereka akan bertarung sampai mati. Mereka semakin dekat. Dalam sekejap, Wang Lin kedua diundang. Saat mereka akan diundang seperti 2 gunung yang saling diundang, cahaya hantu berkedip di antara mereka. Cahaya hantu ini adalah sebuah manik, manik yang hanya seukuran kepalan tangan bayi. Manik penentang surga muncul sekali lagi. Orang gila yang terbaring di sana tiba-tiba membuka matanya dan menatap manik ini. Dia melamar, ini, sepertinya sangat penting, seolah-olah kakakku pun mencarinya. Benda ini, itu, aku lupa, apa itu? Merah kecil, apa itu? Pukulannya menggelegar-menggelegar. Kekuatan langit emas dan bumi hitam dipanggil dengan Heaven Defying Bat. Manik penentang surga berputar perlahan. Setelah 1 putaran, langit keemasan langsung diserap oleh Heaven Defying Bat. Kemudian tubuh emas tiba-tiba muncul di luar Heaven Defying Bat. Manik penentang surga diputar lagi. Pada putaran kedua, dewa kuno terserap seperti langit emas. Kekuatan dewa kuno meresap ke dalam asal mula emas dan membentuk tubuh dewa kuno. Namun, tubuh dewa kuno ini memancarkan cahaya keemasan samar.
Dia adalah Wang Lin. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Mata kirinya berisi seekor anjing emas dan matanya memiliki sambaran petir emas. Tanda bulat di antara kelopaknya telah menghilang dan 7 bintang dewa kuno berputar di tempatnya, tetapi ketujuh bintang itu sekarang berwarna emas. Bintang emas. Saat dia membuka matanya, tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Dia dengan kejam menatap orang gila yang mengira sebelum dia mengambil langkah dan jatuh ke tanah. Dia kemudian menutup matanya dan mulai menjaganya. Orang gila itu gemetar dan berpura-pura tidak melihat apapun. Dia terus bersiul dan melihat ke arah lain. Namun, dia mengamati reaksi Wang Lin dari sudut matanya. Orang gila itu terus mengamati reaksi Wang Lin. Dia menggaruk kepalanya dan dengan hati-hati berjalan mendekat. Dia menggosok tangannya dan menunjukkan senyuman nakal. Mari kita bicara. Siapa namamu? Beritahu raja ini dan raja ini akan memberikan hadiah. Wang Lin menanggapi dengan diam dan terus memajangnya dengan mata tertutup. Kamu tidak mau bicara. Kamu berani untuk tidak berbicara. Saat Little Red ditangkap olehku, dia juga tidak berbicara, dan aku mencabut semua rambutnya. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Orang gila itu mengoceh, lalu dia berjalan mendekat. Dia duduk di hadapan Wang Lin dan mulai menjulur. Anda tidak bisa menebaknya. Raja ini memberi Little Red. Haha, hei. Orang gila itu mulai tertawa bahak sambil memegangi kedalamannya. Setelah tertawa lama, dia dengan kejam menatap Wang Lin. Kenapa kamu tidak tertawa? Apakah raja tidak lucu? Ketika raja ini berbicara, bahkan keluarga Li pun harus tertawa. Jika kamu tidak berani tertawa, maka aku akan menemukan kakakku. Sepertinya aku belum puas dengan apa yang telah kulakukan pada Little Red. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa yang kulakukan pada Little Red? Meski kamu tidak bertanya, raja ini akan tetap stabil. Dulu, aku lupa. Orang gila itu mengerutkan kening dan membenturkan kepalanya. Matanya memenuhi kebingungan. Sial, kenapa aku lupa lagi? Suatu ketika orang gila itu mulai memanjang. Itu hampir tidak ada habisnya, dan dia berbicara selama beberapa hari tanpa henti, menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya waktu. Satu-satunya penyesalannya adalah Wang Lin hanya mendengarkan dan tidak bekerja sama dengan menjawab. Namun, memiliki makhluk hidup untuk diajak bicara sudah sangat memuaskan. Dia berbicara tanpa henti, seperti nyamuk, dan suaranya bertahan lama. Wang Lin tidak mendengar kata pun. Tubuhnya dalam kondisi kacau. Tubuh dewa kunonya berada di luar dan asal-usul ramalannya ada di dalam, bertindak sebagai jiwa asalnya. Terlebih lagi, Heaven Defying Bed berputar perlahan. Dalam waktu fana, dibutuhkan waktu 12 jam agar manik penentang surga berputar satu kali. Energi asal di dalam tubuhnya telah runtuh dan menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah energi spiritual surga yang padat yang berasal dari darah baru yang dibuat oleh sumsum tulangnya. Energi spiritual peluncuran ini jauh lebih kuat daripada energi asal, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan energi asal. Jika energi asal aslinya seperti sungai besar, maka energi spiritual celestialnya seperti aliran sungai. Meskipun demikian, sejumlah kecil energi spiritual ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari energi spiritual surga ini. Karena tercapainya 7 bintang, uji coba kedua dimulai lebih awal. Namun, sebelum kekuatan percobaan kedua meletus, itu diserap oleh Heaven Defying Bed. Saat ini, kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap detak jantungnya seakan menciptakan gelombang tak kasat mata yang mampu mengguncang area sekitarnya. Perasaan berkuasa muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia yakin bahkan para penggarap Nirvana Void tahap akhir pun tidak akan bisa melarikan diri darinya. Mungkin seorang yang berkuasa puncak Nirvana Void akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Saat ini dia adalah perpaduan antara langit dan Orde Kuno, pengobatan yang sangat langka di antara permulaan yang luas. Wang Lin tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk, tapi saat ini dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Meskipun keberadaan dan asal-muasal langit berada dalam keadaan menyatu, penolakan di antara keduanya masih ada. Terlebih lagi Heaven Defying Bed tidak bisa berhenti dan mengubah penolakan ini. Saya bisa memaksakan asal-usul leluhur Wang Lin dan tubuh dewa kunonya untuk menyatu,
tetapi itu tidak bisa menghilangkan akar dari rasa sakit yang luar biasa ini. Jika kekuatan penolakan ini tidak dapat diselesaikan, maka Wang Lin tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Setiap kali dia ingin menggunakan energi spiritual celestialnya, hal itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan dihentikan oleh tubuh dewa kunonya. Dia hanya mampu menampilkan 20% kekuatan. Namun, 20% ini saja sudah cukup baginya untuk langsung membunuh termasuk Nirvana Void tahap akhir. Wang Lin tidak yakin seberapa kuat kekuatan penuhnya, tapi dia yakin bahwa orang-orang seperti yang terhormat Nan Zhao tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Demikian pula, kekuatan fisiknya akan dihentikan oleh asal-usul surgawi di dalam tubuhnya. Jika hanya ini saja, itu tidak masalah. Tapi yang diajukan Wang Lin adalah kekuatan penolakan yang semakin kuat. Setelah mencapai batas dan meletus, tubuh dan asal-usul langitnya akan runtuh. Bahkan jiwa dan segalanya akan hancur. Kekuatan penolakan ini seperti pisau maut yang tergantung di atas kepalanya, dan bisa jatuh kapan saja. Wang Lin dengan cepat memikirkan segalanya saat dia duduk di sana. Dia memikirkan segala cara untuk menghilangkan kekuatan penolakan ini, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat memikirkan apapun. Meskipun tanda leluhur surgawi tampak seperti telah runtuh, hanya Wang Lin yang tahu bahwa tanda itu belum hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan 7 bintang dewa kuno, menyebabkan munculnya bintang emas. Ini belum pernah muncul di Orde Kuno sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ketika orang gila itu berbicara dengan penuh semangat, Wang Lin perlahan membuka matanya. 2 sinar cahaya keemasan muncul dari mata Wang Lin dan mendarat di mata orang gila itu. Pria itu tiba-tiba berhenti berbicara ketika 2 sinar cahaya keemasan menatap matanya. Dia tampak bingung dan menggaruk kepalanya. Dia kemudian menatap Wang Lin dan dengan sembarangan berkata, "Hei, kenapa kamu memiliki mata emas klanku? Tapi itu hanya emas muda, itu tidak cukup. Lihat milik raja ini." Saat orang gila itu berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan pipinya memelotot. Bahkan tubuhnya mulai membengkak, seolah ada aliran udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat dia membesar, matanya yang redup menjadi tajam dan 2 sinar cahaya keemasan muncul dari matanya. Di bawah cahaya keemasan ini, orang gila ini tampak menjadi orang yang berbeda. Dia dipenuhi dengan rasa keagungan yang mengejutkan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Raja ini galak. Saat orang gila itu berbicara, rasa keagungan itu menghilang. Tunggu saja, raja ini bisa menjadi lebih galak lagi. Orang gila itu menarik napas dan menampilkan wajah puas diri. Tubuhnya menggembung dan suaranya berderak menggema. Tubuh kurusnya dengan cepat tumbuh dan terisi daging dan darah. Di saat yang sama, rasa keagungan itu muncul sekali lagi. Namun, pada saat ini, terdengar desisan menggelegar dan aliran udara keluar dari pantat orang gila itu. Tubuhnya seperti balon yang mengempis. Cahaya keemasan di matanya menghilang dan dia tidak lagi memiliki kenyamanan sebelumnya. Orang gila itu merasa malu dan menggaruk kepalanya. Wajahnya menjadi sedikit merah dan dia pusing. Kecelakaan, ini kecelakaan. Wang Lin memandang orang gila itu dengan cara yang rumit. Orang gila itu menjadi semakin malu di bawah memunculkan Wang Lin. Dia memegang pantatnya dan mundur beberapa langkah. Kecelakaan, saya sudah bilang itu kecelakaan. Kenapa kamu melihat seperti itu? Aneh, raja ini jarang mengeluarkan gas. Apakah ada yang merindukanku? Orang gila itu mengusap pantatnya dengan tangan kondisinya dan tanpa sadar mengendus tangan kondisinya. Wang Lin menghela nafas. Orang gila ini telah mendapatkan kekayaan besar, tetapi hal itu juga hampir membunuhnya. Sebenarnya, jika bukan karena cetakan leluhur celestial, tubuh Wang Lin tidak akan berada dalam kondisi yang tenggelam. Meskipun kekuatan penolakan masih ada, tidak akan sekeras sekarang. Lupakan saja, apa gunanya mencoba berdebat dengan orang gila ini. Wang Lin menenangkannya. Yang paling dia khawatirkan adalah kekuatan penolakan ini. Sambil berpikir, tangan menggenggam tangan pada kekosongan dan ruang spasial pada ruang penyimpanannya terbuka. Gelombang energi iblis meletus. Iblis kuno yang dia peroleh di makam kuno muncul di hadapannya. Tubuh iblis kuno ini sudah membatu, tetapi ketika Wang Lin memperoleh warisan Orde Kuno, tubuh itu diubah kembali menjadi daging. 6 bintang iblis berputar di mata teka-teki, tetapi saat ini tubuh ini tidak memiliki jiwa, jadi masih berupa mayat.
Wang Lin menatap iblis kuno bintang 6. Dia awalnya berencana untuk memadatkan jiwa iblis kuno untuk tubuh iblis kunonya, tetapi menghadapi bahaya kekuatan penolakan di tubuhnya, dia mengubah pikirannya. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke depan. Iblis kuno gemetar hebat, dan saat bergetar, tubuh besarnya mengecil dengan cepat. Semua daging, darah, dan energi iblisnya berkumpul menuju intang di mata tempatnya. Dalam sekejap, tubuh iblis kuno menghilang dan berkumpul di dalam 6 bintang iblis kuno. Wang Lin meraihnya dan terbang menuju mata kanan Wang Lin. Dalam sekejap, 6 bintang iblis kuno memasuki mata kanan Wang Lin dan tercetak di bawah guntur emas. Saat bintang iblis kuno memasuki tubuhnya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel, tubuhnya gemetar. 7 bintang dewa emas kuno di antara mahkota bersinar. Sinar cahaya keemasan tampak memasuki mata sekitarnya, lalu dengan cepat menyatu dengan 6 bintang iblis kuno. Orang gila itu mundur tidak jauh dan menatap pemandangan ini. Dia menatap ini sambil menggosok matanya dan bertanya, menggunakan dewa kuno sebagai tubuh dan iblis kuno sebagai avatar. Ini adalah 3 klan bangsa kuno. 3 klan bangsa kuno. Negeri Ji mempunyai iblis sebagai akarnya. Negara Si memiliki iblis sebagai akarnya. Aneh, dia jelas merupakan anggota klan surga saya dan dia memiliki tubuh abadi yang hanya dimiliki oleh saya dan kakak laki-laki saya. Bagaimana seorang yang berbakat dari bangsa kuno bisa memilikinya? Aneh, sangat aneh. Siapa yang berani memberikan benda langit abadi kita kepada penggarap bangsa kuno? Jika kakakku mengetahui hal ini, dia akan sangat marah. Ini tidak bisa dilanjutkan, raja ini harus mencari tahu bajingan mana yang berani begitu berani. Orang gila itu menjadi serius. Bersambung.